Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap milik KPU menjadi sorotan utama dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Hasil berbeda yang ditunjukkannya digadang-gadang menjadi indikator praktik kecurangan yang memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran. Benarkah demikian? Saksikan diskusinya dalam editorial review. Bersama Detik Jatim, Detik Sore akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terbaru kasus penganiayaan Pramusiwi terhadap balita di Kota Malang. Bagaimana kelanjutan kasusnya? Ikuti laporan redaktur Detik Jatim selengkapnya. Sementara itu, Sunset Talk kali ini akan menghadirkan tokoh inspiratif yang membantu anak-anak penghuni Terminal Depok. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya di Detik Sore. Jangan ketinggalan, ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 3 April 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Selamat sore Detikers. Welcome to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ih, kita seru banget hari ini merah-merah. Menyala abangku. Menyala abangku. Apa yang dinyalain Ya, abangku? walaupun gak bisa nyala-nyala banget sih sebenarnya karena mataharinya lagi gak ada, Mei. Iya kan Hujan udah sore. soalnya Jakarta. Iya, udah sore juga. Jam-jamnya udah jelang-jelang redup gitu ya. Yes. Critical hour buat yang lagi puasa. Bener banget. Di sini tuh lebih Pagi tuh biasanya ya kita tuh mikirnya masih agak lambat gitu mikirnya kan. Iya, walaupun Karena gua baru bangun tidur tuh kayak langsung harus kerja tuh kayak aduh gimana gitu. kalau sore tuh dipaksa gak lambat sebenarnya ya. Karena sebenarnya animo Sudah kita, melambat gitu kalau sore. Atensi animo kita udah melambat karena apalagi lagi puasa gini. Iya. Biasanya kalau sore biar bisa bangkit lagi semangatnya kita minum kopi. Sekarang nggak bisa, tetap harus nahan sabar sampai jam 6 sore. Aku tahu gimana caranya kita supaya tetap semangat gak ngantuk. Gimana? Nonton Detik Sore sama kita. Masa sih? Oh ada. Kita ada nanti program nyari Ada, takjilnya. tahu orang kita Sorry mau banget. nemenin Apalagi selain nyari bukber, takjil kita bisa yang lain juga. ngabuburit. Halo Arfi. Pengen eksis juga dia di Detik Sore Iya. ya. Pak Sobari kemarin tuh sempet mampir loh, yang biasa mampir ke Detik Oh Pagi tuh sempet iya. mampir di chatnya Detik Detik, Sore. Sore. Giliran Uh-uh. anaknya lagi nggak ada di studio, hilang dia, beliau. Iya, dia tahu kayaknya ya, dia bilang, "Pah, aku lagi di sini nih." Dia langsung komen gitu. Janjian. Pak Sobari ayo dong komen lagi ke kita, kita Iya, temenin. boleh. Ya Live chat kan? kita diramein lagi dong, Detikers. Ya udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol nih di live chat. Enaknya kita ngobrolin apa ya sore ini? Oh, ini kali ya jelang-jelang mudik. Kalian udah mudik atau belum nih? Udah pada ada yang mudik tadi tuh, gue Mm-mm. nyampe kantor terus di bawah kan menuju lift ke atas. Gue denger overheard gitu anak-anak kantor. Kapan mudiknya? Terus ada yang bilang ntar malam abis pulang kantor Mm-mm, langsung naik bus katanya. Oh. Jadi kayaknya buat orang-orang yang dekat di rumahnya dan bisa mungkin kerjanya WFH atau udah pada mau ngambil jatah WFH-nya di sisa hari Kamis dan Jumat atau mungkin cuti dulu. Nah itu udah pada mulai berangkat nih. Udah berangkat. Iya. Sama aku juga tadi sebagai anak Depok yang tinggal di Depok gitu ya. Cie. Kan saya naik KRL nih Tetangganya menuju Ayu ke Ting Jakarta Ting. Selatan. Benar. Beneran aku emang tetangganya. Iya benar ya, literally ya. Nggak tetangga banget sih ya. Cuman ya gitu deh. Kayaknya di Depok tuh semua kenal sama dia gitu. Gak cuma Depok sih, seluruh Indonesia juga. Iya. Anyway. Kenapa? Saya tadi naik KRL kan ya. Nah biasanya jam-jam saya berangkat kantor, berangkat kerja ini, berangkat siaran ini. Itu KRL tuh ya oke lah, so-so, gak rame banget. Tapi tadi itu dipenuhi sama orang-orang yang kayaknya memang mau mudik antara ke bandara ke Jakarta, dari transit dari Manggarai ke Jakarta atau mungkin ke tujuan-tujuan lainnya. Tapi mereka itu pada bawa koper. Oh iya. Iya, itu kayak udah hawa-hawa mudik lah ya. Vibes-nya udah mudik, Stylenya bahkan juga yang udah namanya mudik-mudik. kerja itu udah gak ada lagi tuh semangat buat nuntasin deadline segala macam karena masa? iya vibes tuh pengen liburan aja. Besok lebaran. bukannya Anda masih ada tapping pagi-pagi ya? Enggak usah lah. Enggak, siang Mei. Oh siang, Siang besok. Oke. Jadi kayaknya besok Untung sama Afif lagi ya. siang
Oke, anyway itu beberapa hal yang kita rasakan jelang-jelang mudik ini ya Do ya. Benar. Tapi yang dirasakan sama seluruh dunia mungkin mendengar berita tadi pagi itu juga Lumayan miris mengagetkan. banget, kaget dan juga pasti ada spekulasi-spekulasi yang kemudian berkembang dari berbagai sektor. Ini maksudnya yang di Taiwan kan? Betul, yang di Taiwan. Gue tuh pas ngeliat di media sosial, gue tahu pertamanya dari media sosial Detikcom, Iya. dan di situ gue lihat ada Video gedung yang miring gitu. Iya. Gue kira ini film atau CGI gitu, ternyata Oke. beneran. Habis itu gue cek segala macam, gue lihat ke Detikcom, Detik News. Nah ternyata benar ada gempa yang cukup besar melanda Taiwan, dan bahkan katanya getarannya sampai ke Jepang kan. Betul. Dan ada peringatan tsunami juga sempat. Sudah terjadi tsunami di pulau kecil di Jepang. Ada Sudah tsunami kecil. tsunami kecil di Jepang sekitar 3 meter, kecil nggak tuh 3 meter tuh. Tapi 3 di meter pulau tinggi sih. tinggi ya itu Aduh. sudah terjadi. Terus juga penerbangan di Okinawa di Jepang juga Ya. dihentikan juga sementara. Kita belum tahu update-nya seperti apa. Mungkin nanti kita cek-cek lagi di detik.com ya. Kemudian juga ini kalau dibaca-baca dari beritanya juga dari tahun 99 kalau nggak salah itu adalah gempa terbesar di Taiwan. Biasanya kalau ada kejadian yang mengguncang dunia atau negara tertentu, itu akan berpengaruh ke market, Mei. Nah itu dia. Apapun kejadiannya di negara manapun, bisa Betul. jadi ada pengaruhnya juga. Nanti kita akan tanya-tanya sekalian ya, Iya. sama investasiku. Nanti akan ada Mbak Cheryl juga, bakal bahas sama kita bareng di sini menjelang penutupan perdagangan saham hari ini. Dan beberapa bukan sentimen market, beberapa berita dari dunia ekonomi Iya. hari ini juga kita lihat apakah juga ikut mempengaruhi pergerakan pasar hari ini atau seperti apa berita-berita terbaru dari dunia ekonomi. Salah satunya adalah peringatan atau mungkin pengumuman informasi dari Kementerian Ketenagakerjaan soal batas akhir bayar THR. Karena hari ini iya, adalah bener. hari terakhir pengusaha tuh boleh bayar THR paling lambat alias tanggal Harus bayar THR H-7 ya. harus bayar THR. Jadi kalau misalnya sampai hari ini belum ada THR-nya cair gitu ya, selain kita berempati, Anda bisa laporkan langsung ke Posko Kemenaker. Kemarin kita juga udah sebutkan ya Mei ya, bahwa untuk kalian yang belum bisa dapat THR nih sampai batas akhir ini bisa ngadu ke Posko Kemenaker. Itu ada di www.poskothr.kemenaker.go.id. Jadi lewat secara online aja atau hubungi call centernya di 1500 630 atau WhatsApp di 0811 952 1151. Jadi kalau ada THR-nya yang bermasalah bisa dilaporkan ke situ ya. Betul. Entah belum dibayar atau mungkin jumlahnya mungkin tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan begitu. Yes, benar sekali. Nah selanjutnya nih, ini kan kalau mau lebaran pasti traffic belanja itu jadi semakin banyak gitu ya. Banget. Semakin banyak, semakin tinggi trafficnya. Tapi banyak diskon juga sih. Karena banyak diskon ya kan. Oh Jadi iya, betul. karena banyak diskon, dana ada, THR, ya udah belanja gitu keperluan-keperluan. Nah ini kalau belanja di TikTok Shop itu auto masuk Tokopedia kan sekarang kan. Oh iya betul. Iya jadi Langsung sebenarnya didirect ke alamannya Tokopedia. Oke, ini sebenarnya kayak dari beberapa waktu yang lalu, mungkin hitungan bulan kali ya atau tahun. Kalau aku belanja di TikTok Shop tuh emang udah langsung connect nih ke Tokopedia. Udah langsung transaksinya di Tokopedia, udah nggak di TikTok Shop-nya lagi kayak dulu nih ya. Jadi proses migrasi dan integrasi sistem TikTok Shop ke Tokopedia itu akhirnya nih udah 100% rampung per 27 Maret 2024 yang lalu. Nah ini segala proses bisnisnya diklaim sudah sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023. Dan Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto mengatakan proses fasilitasi transaksi pembayaran TikTok Shop ini dilakukan pada sistem elektronik Tokped. Jadi masyarakat yang klik icon TikTok Shop itu nanti langsung auto masuk ke domainnya Tokopedia gitu. Oke, berarti ya mungkin ya dari pengamatan atau yang seingat gua dari pemberitaan sebelumnya ada beberapa syarat kan dari Kementerian Perdagangan soal kalau misalnya TikTok Shop itu mau berafiliasi dengan Tokopedia gitu, mungkin dari sistem pembayarannya, lalu apa saja yang boleh dijual di sana, nggak bisa langsung pengiriman dari luar negeri, kemudian juga batas harga yang dijual begitu untuk produk
impor misalnya atau penamaan produk Indonesia atau asing dari setiap produk yang disampaikan, mungkin hal-hal terkait juga sudah rampung di Udah rampung. Jadi dari pihak TikTok dan juga Tokopedia sudah menekankan bahwa nggak ada penyalahgunaan dan penguasaan data yang mengakibatkan persaingan yang nggak sehat. Itu kan ketakutannya ada di situ kan, kekhawatirannya. Hal itu karenanya ada akun e-commerce tersendiri dengan pengaturan privasi sesuai dengan pilihan pengguna dan juga isolasi data antara data sosial media dan e-commerce. Jadi biasanya kita kalau buka e-commerce itu akan ada notif apakah boleh mengakses hal lain gitu kan, biasanya kan. Ya kalau kita allow, gitu, ya kalau misalnya kita allow itu berarti dia akan bisa mengakses searching history kita di aplikasi-aplikasi lain. Karena mungkin kita bisa aja punya lebih dari satu aplikasi e-commerce kan. Jadi bisa, ya mungkin bisa akan memberikan rekomendasi-rekomendasi sesuai dengan algoritmanya dia. Benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat nih setidaknya ada 3 poin utama untuk bisa dipastikan yang memenuhi peraturan Menteri Perdagangan 31 tahun 2023 ini. Di antaranya proses pembayarannya, data pengguna, sama merchant operation. Dan sesuai dengan permintaan Kementerian Perdagangan, Tokopedia juga sudah menyediakan invoice atau bukti tagihan transaksi. Dan dari sisi data pengguna ini yang paling penting, dipastikan tidak ada lagi penyalahgunaan data dan penguasaan data yang mengakibatkan persaingan tidak sehat. Mudah-mudahan ya nggak ada tuh yang namanya kartel-kartelan. Jadi saingannya berlangsung secara sehat dan tidak ada yang namanya perang harga yang memakan satu kompetitor dengan lain. Jadi bersaing secara sehat aja. Betul gitu. Betul sekali. Oke deh. Karena udah 7 menit menuju jam 4, kita akan segera bertemu dengan Mbak Sheryl dari Investasiku. Kita tampilin dulu beberapa sentimen yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Silakan. Oke, masih di Detik Sore. Cuma ore-ore. Kaget saya. Ini kita kameranya mana nih? Kita nggak bisa ngeliat. Tapi yang pasti kalau udah kita tampilin sentimen market, berarti Mbak Sheryl udah ada di depan kita. There you go, celing gitu. Mbak Sheryl udah ada di sini. Mbak Sheryl, untung datangnya tepat waktu. Jadi nggak keburu kena hujan. Betul. Benar gak sih? Keburu hujan tadi ya. Ini hujan kayaknya ada pengaruh nih dari IHSG yang hari ini nelangsa. Nelangsa. Karena koreksinya lumayan ya. Berlanjut terus menerus. Kemarin sempat hijau sih ya. Kemarin tuh kalau nggak salah tuh penguatan IHSG ya Mbak. Rebound gitu. Dan hari ini turun lagi ke 7.182 nih level terakhir. Mungkin Mbak Sheryl boleh cerita dulu selain daripada sentimen-sentimen yang mempengaruhi tadi sampai saat ini apa aja nih yang mempengaruhi pergerakan IHSG Mbak? Oke, baik. Jadi di sore hari yang mendung ini ya kinerja udah hujan deras ini. Udah deras ya. IHSG-nya memang juga dari pagi sudah mendung ya. Yes. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nggak hanya IHSG aja yang mendung ya. Dari semalam bursa Amerika, bursa Eropa dan bursa Asia regional di hari ini semuanya kompak mendung gitu. Oh, jadi nggak sendirian ya IHSG ya? Jadi nggak sendirian IHSG-nya untuk mendung seperti itu. Jadi kalau dari kinerja domestik kita memang IHSG melemah seiring pelemahan rupiah yang semakin dalam pelemahannya. Iya nih, takut banget. Udah mau hampir 16.000. Iya, semakin mendekati lagi sama level 16.000 ya teman-teman nilai tukar rupiah terhadap US dollar.
memang ini ada akibatnya juga dari efek penguatan indeks dolar. Ini menguat ke level 3 bulan tertinggi gitu ya. Lalu kalau dari global memang semalam ada data tenaga kerja Amerika, data tenaga kerja jobs. Ini tuh jumlah seberapa banyak sih lapangan pekerjaan yang tersedia di periode bulan Februari untuk Amerika. Nah, ternyata lebih tinggi daripada perkiraan pasar di 8,756 juta lapangan pekerjaan baru di Amerika. Artinya bagus dong berarti ekonomi Amerika. Bagus. Jadi data tenaga kerja yang kuat ini juga semakin mendukung asumsi pasar kalau kondisi ekonomi Amerika tuh lagi kuat nih. Setelah kemarin kan ada data PMI manufaktur, data aktivitas manufaktur. Lalu dari sisi ketenaga kerjaan kuat nih. Nah, tapi dengan kuatnya perekonomian Amerika, lagi-lagi market khawatir kalau ekonominya kuat berarti konsumsinya juga kuat. Artinya inflasinya yang lagi diperangi untuk turun nggak jadi turun. Akibatnya suku bunganya juga semakin sulit untuk turun. Karena kita kan tahu untuk menyeimbangkan inflasi yang tinggi secara sederhananya ya. Jadi Bank Sentral Amerika itu melakukan pengetatan atau dinaikkan suku bunganya. Lalu sekarang inflasinya sudah mulai agak turun. Jadinya market berharap supaya suku bunganya juga bisa cepat-cepat turun. Gitu. Tapi masalahnya dalam beberapa bulan terakhir justru terjadi reinflasi. Inflasinya naik melambat meskipun naik pelan-pelan naik lagi gitu. Jadi marketnya galau lah seperti jadi siang titik hari ini. equilibriumnya di mana nih Mbak? Kan kita jadi serba salah. Amerika tuh berusaha untuk ekonominya supaya bisa bangkit lagi gitu ya. Kan setelah pandemi itu sempat slow down dan saat ini sudah mulai bangkit lagi. Tapi ternyata ekspektasinya itu melebihi gitu dari perkiraan pasar kayaknya. Karena ekonominya ternyata menguat melebihi waktu atau perkiraannya. Dan sehingga akhirnya suku bunga yang saat ini bisa harusnya diturunkan agak sulit untuk bisa diturunkan karena ada inflasi ini untuk memerangi si inflasi tadi. Lantas seperti apa titik equilibriumnya untuk bisa sampai si suku bunga ini turun gitu? Oke. Jadi inflasinya memang harus diredam. Jadi memang targetnya The Fed sih pengen suku bunga tuh bisa balik ke level 2% targetnya. Gitu ya. Terakhir kan di level 3%-an gitu ya. Jadi lumayan masih jauh. Lalu juga memang sih harusnya suku bunga harapan pasar diturunkan 3 kali setidaknya di tahun ini. Lalu juga harusnya secara umumnya gitu ya, saat suku bunga tinggi rekor seperti saat ini sekarang, inflasinya itu dengan suku bunganya tinggi itu akan menekan inflasi harusnya. Tapi kalau kondisi realitas saat ini udah suku bunganya tinggi, inflasinya pun juga tinggi gitu. Jadi daya belinya benar-benar kuat, ya. Tidak tertekan dengan adanya suku bunga yang tinggi. Belum lagi nanti kalau misalnya Ukraine sama Rusia makin panas, perang di Timur Tengah juga makin panas. Betul. Bisa jadi banget inflasi juga tetap tinggi begitu. Nah, dikhawatirkan inflasinya bisa naik lagi, bukan dalam tren penurunan. Lanjut terus, karena kan pengaruh dari konflik geopolitik Timur Tengah itu kan mempengaruhi ke harga komoditas minyak, kayak gitu. Kita juga tahu harga komoditas minyak, batu bara, gas alam beberapa hari ini tuh lagi menguat lagi karena konfliknya yang lagi panas-panasnya lagi nih di Israel dan di Gaza ya. Kemarin di Gaza ada penyerangan di kedutaannya sampai menewaskan beberapa jenderalnya. Jenderal utamanya sampai itu meninggal. Jadi menimbulkan kepanasan baru ya. Panas baru kayak gitu. Berarti ini sampai nih sentimennya ke IHSG. Tapi kalau misalnya selain daripada ada capital outflow gitu yang membuat rupiah terkontraksi, apalagi sentimen lain dari dalam negeri atau mungkin dari luar yang mempengaruhi IHSG sampai harus terkoreksi lagi nih Mbak? Iya. Nah, selain soal rupiah, semalam ini juga ada komentar dari beberapa pejabat The Fed seperti itu. Nah, mereka berdua komentarnya juga sama-sama memberikan ketidakpastian untuk pasar. Mereka bilang pemangkasan suku bunga itu tidak perlu cepat-cepat,
ya. Jadi market kan berharap suku bunga dipangkas bulan Juni gitu. Tapi mereka para pejabat The Fed ini mereka mengatakan akan sebaiknya menunggu dulu nih data-data ekonomi lebih lanjut gitu. Nah, seperti kita tahu juga nanti malam ini ada rilis data dari Amerika yaitu PMI jasa ya. Jadi aktivitas jasa di Amerika periode Maret. Lalu ada pidato lagi dari berbagai pejabat The Fed. Lalu ada jam 11 malam ada pidato dari Gubernur The Fed Jerome Powell. Ini yang salah satu yang paling 11 malam waktu Indonesia Barat. Oke. BIB. Dan ini yang sangat dinantikan pasar juga nih. Setelah beberapa pejabat-pejabat The Fed ini berkomentar, nah ini kepalanya Gubernur The Fed-nya akhirnya akan kasih respons juga punya gitu. respon apa, punya pandangan apa, apakah setuju? Karena kan di FOMC bulan sebelumnya Gubernur The Fed Jerome Powell ini mengatakan 3 kali nih suku bunga dipangkas. Tapi timnya istilahnya berpandangan lain gitu, nggak yakin. Bahkan ada yang bilang wah 1 kali aja cukup. Nah jadi marketnya bingung. Jadi tunggu lagi lah komentar dari Gubernur The Fed nanti malam jam 11 gitu. Bisa jadi besok tuh perdagangan bakal lebih goyah lagi ya. Ya either lebih goyah lagi atau malah dapat respons positif gitu dari komentarnya si Jerome Powell. Nah itu dia, itu yang tricky mas. Kita sulit untuk menebak pikirannya Jerome Powell akan berkata apa. Gak ada mbak yang bisa menebak dia. Jadi nggak ada orang... prediksi juga nggak bisa nggak bisa ditebak tuh. Kita paling hanya bisa mempersiapkan ya. Kalau dia positif, kalau dia negatif kayak gimana tindakan selanjutnya, tindakan pasar ya. Orang paling berpengaruh di Amerika, pasar keuangan dunia bahkan. Betul. Ya mbak ya. Ini ngomong-ngomong pasar keuangan dunia terkait dengan bencana alam yang terjadi tadi pagi di Taiwan itu sejauh ini sudah ada pengaruhnya nggak mbak? Atau udah ada gonjang-ganjing apa gitu terkait dengan pastinya perekonomian di sana kan udah otomatis lumpuh kan karena internet mati, listrik juga mati dari informasi yang tadi siang, ataukah mungkin sore ini ada update lain mungkin Mbak Sheryl ada dampak langsung dan ya, tidak ada langsung dampak gitu yang bisa kita langsungnya. prediksi. Mbak Sheryl ada informasi kah? Oke, kalau secara langsung sih nggak ada ya, karena nilai transaksi perdagangan kita sama Taiwan tuh relatif nggak yang Taiwan. Yang nggak yang paling top rank lah. Kalau sama China sama Amerika itu kan yang paling tinggi tuh. Tapi kita meskipun demikian ya kita sangat bersimpati sama kejadian yang menimpa Taiwan tersebut kayak gitu. Tapi memang kalau kita lihat bursa regional tuh untuk negara-negara tetangganya gitu ya Mbak, pada merah semua nih ya hari ini ya. Ya terlepas dari tadi kata Mbak Sheryl bahwa memang sentimennya saat ini seluruh dunia memang sedang terkoreksi gitu pasar modalnya. Tapi nggak tahu nih ada hubungannya apa enggak. Tapi yang pasti kalau dari data saat ini kita lihat di indeks Nikkei itu koreksinya sampai 0,97%, hampir 1%. Hong Kong juga minus 1,22%. Di China juga 0,18% gitu. Ada hubungannya kah ini Mbak? Nah kalau menariknya saya pernah baca juga riset penelitian bahwa kalau ada terjadi suatu hal yang negatif, contohnya kayak bencana alam, perang yang nggak berkesudahan, hal-hal negatif yang terjadi secara spontan, itu biasanya akan mempengaruhi bursa saham suatu negara. Gitu ya, bursa saham global bahkan karena secara kompak bersamaan. Jadi karena bursa saham kan juga sangat terpengaruh sama sentimen psikologi. Jadi saat marketnya orang berperasaan yang kurang optimis, merasa pesimis, merasa sedih, biasanya kecenderungannya lebih melakukan penjualan. Akhirnya indeksnya turun seperti itu. Bahkan ada capital outflow yang buat kursnya juga ikut melemah ya Mbak? Kalau itu bukan dari soal bencana alam, karena capital outflow-nya udah dari minggu lalu seperti itu. Tapi ada potensi pengaruh ke kurs juga kah ketika suatu negara dapat bencana alam gitu? Bisa kalau sampai sangat mempengaruhi signifikan ekonomi secara signifikan di negara perang itu ya. Maksudnya mungkin lebih dari 50% mengganggu pemasukan suatu negara atau aktivitas ekonomi di suatu negara tersebut kayak gitu. Tapi kalau capital outflow itu lebih karena kuatnya indeks dolar Amerika. Lalu kita juga tahu yield obligasi 10 tahun Amerika ini rekor tertinggi selama 3 bulan terakhir. Jadi pelaku pasar investor ini big money berpikir secara simple.
kalau instrumen yang resikonya kecil aja returnnya bisa tinggi karena yield obligasinya itu meningkat, ngapain harus berspekulasi mengambil resiko yang lebih tinggi di instrumen yang tinggi resiko atau lebih tinggi resiko seperti saham, kripto, dan lain-lain. Mendingan Seperti dia itu. lari ke dolar gitu. Betul, lari ke Lebih dolar. cuan, cepet lagi dapatnya tuh. Lari ke dolar bisa juga dari lari ke dolar dia konversi beli obligasi kayak gitu. Ngomong-ngomong udah jam 4 nih lebih. Iya, udah 7 menit lewat dari jam 4. Udah jam 4 Artinya lebih. perdagangan udah tutup dan udah berhenti total ya Mbak Sheryl ya. Saat ini ditutup di level 7166 atau turun 70 poin atau sekitar 0,97%. Berarti masih lemah dong ya ini. Masih hitungannya sangat ya. lesu, bahkan nih Masih. hampir mendekati posisi terendah ya. Terendah hari ini di level 7158. Dia ditutup di 7166. 194 saham naik, 397 saham turun gitu. Transaksinya total 12,8 triliun. Mbak Sheryl mungkin boleh share ke kita analisis sejauh ini terkait penutupan perdagangan hari ini di level 7166. Akankah ini berlanjut lagi besok sampai ke ini sisa perdagangan sebelum libur panjang tinggal 2 hari lagi ya Mbak ya? Betul. Kira-kira gimana sampai proyeksi ke hari Jumat tuh akan seperti apa ISG? Nah itu dia, kalau sampai hari Jumat kita tergantung lagi ya sama Mr. Jerome Powell ya, Oke. Gubernur The Fed yang akan berkomentar jam 11 malam WIB nanti malam. Sama juga tergantung data PMI jasanya Amerika. Amerika nanti malam juga. Sama keberlangsungan perang di Timur Tengah ini seperti apa, karena harga minyak kan udah naik signifikan. Minggu lalu kita ngobrol masih 80, 79. Sekarang sudah bertengger stabil di 85 US dollar per barrel kayak gitu. Kalau support dan resistennya sendiri di berapa sih Mbak? Ini ISG nanti sampai sebelum libur panjang? Oke, untuk support IHSG kita lihat ada di level 7.100 ya. Untuk resistennya kita lihat ada di 7.250 kayak gitu. Masih lumayan Tapi bisa. sebenarnya kalau kita investor dan trader yang jeli, kita selalu bisa memanfaatkan peluang. Baik indeksnya itu merah atau Atau turun. hijau. Iya. Merah atau hijau. Nah, merah tuh turun. Merah Mbak atau Sheryl hijau, kayaknya udah gak bener-bener. sabar buat buka puasa ya. Mungkin bisa juga dijadikan rekomendasi top gainernya untuk hari ini Mbak, bisa Nah, dikasih. itu dia. Buktinya selalu akan ada top gainer Yes. kan, dan sektor yang menguat. Contohnya kayak hari ini sektor kesehatan nih yang menjadi top leadernya, Oke. menguat 1,21%. Ya, terlepas dari kondisi hujan seperti ini ya, mungkin permintaan produk dan jasa layanan kesehatan meningkat ya. Kita lihat hari ini saham-saham rumah sakit meningkat, saham SIDO yang meningkat paling signifikan ini jadi penopang dari sektor kesehatan kayak gitu. Nah, kalau kita telisik lebih lanjut, sebenarnya SIDO ini lagi akan membagikan dividen, di mana dividennya itu lumayan besar, yaitu kurang lebih 5,6%-an. Kan kalau kita rule of thumb-nya dividen itu kita lihat di atas 5% itu menarik kayak gitu teman-teman. Berarti menarik ya dividennya SIDO ya. Iya, tapi kita masih menantikan secara resmi. Ini perkiraan, estimasi. Tapi kita masih menantikan pengumuman RUPS SIDO dari manajemen kapan tanggal detailnya. Diumumkan itu besarannya berapa, kapan dibagikan dari situ. Tapi kita baru estimasi, perkiraannya di level tersebut. Nah. Lalu juga kalau dari pendapatan SIDO ini bagus ya, karena dia porsi ekspornya akan mencapai 10% ekspor dalam bentuk US dollar gitu. Wah, ekspor oke nih karena dolar lagi tinggi-tingginya Nah, itu ya. dia, Mas, Jadi harusnya nyambungnya. banyak nih dapat cuannya dari SIDO. Tapi ini lagi-lagi nih saya konfirmasi lagi sebelum Lebaran atau libur panjang nanti alias 2 hari sisa ini perdagangan, ada nggak Mbak potensi mungkin Detikers masih bisa cuan gitu mengambil sisa ceruk pasar di sisa perdagangan sampai hari Jumat nanti, kira-kira saham di secara sektoral deh, saham sektoral apa yang kira-kira menarik untuk dikoleksi sampai hari Jumat nanti Mbak? Oke, kita lihat untuk jangka pendek saham-saham kesehatan masih bisa lanjut menguat ya. Oke. Salah satunya seperti SIDO ya, karena dividennya menarik cukup besar. Lalu juga saham-saham energi pastinya ya, seperti saham-saham yang terkait sama minyak
gitu. Itu bisa dicermati. Lebih lanjutnya besok bisa nonton YouTube live investasiku jam 8.30 pagi. Nice, jadi sebelum Detik Sore paginya nonton dulu investasiku biar dari awal perdagangan udah bisa mantengin ya. Iya, Apa aja yang bisa bener-bener. dikoleksi dan apa yang bisa dia lepas untuk bisa dapat cuan. Tadi Edo udah jual apa, Do? Ada lah. Dia ternyata ya, wih, sudah Pokoknya mendalami saya sekali. kalau udah hijau sedikit bawaannya pengen jual. Nggak Sama-sama. sabaran ya Nggak emang. sabar, tapi cuan kan? Alhamdulillah. Iya. Wah, berarti habis ini buka puasa traktiran Edo nih. Kata dia sebel, nyesal gue cerita. Nyesal gue menceritakan ini. Oke deh, Yep. Mbak Sheryl makasih banyak sudah datang lagi di Detik Sore. Besok kita hadir lagi ya Mbak. Semangat ya Mbak, sampai hari Jumat masih ada Mbak. Oke. Masih Kita ada juga bakal sampai sampai hari hari Selasa dan seterusnya kita juga masih ada Mbak. Ya, nggak Jadi apa-apa. adu-aduan nasib ya. Iya, jadi terima kasih deh kita sekali lagi buat Mbak Sheryl ya. Kita ketemu Sama-sama. lagi besok ya. Yes. Semoga besok ada kabar yang menggembirakan Dari gitu Opa ya. Jerome ya. Iya, Iya, nanti jam Opa. 11 kita tunggu. Semoga hasilnya positif buat Oke. global market juga, Betul. pastinya ke Indonesia. Amin. Thank you. Amin. Oh iya, jangan lupa tagline-nya. Oh iya, kan Detik kita, Sore. kita break dulu Kayaknya ya. kita adalah program yang paling sering lupa gitu ya. Tagline-nya. Oke, kalau gitu Detikers will be right back after this one. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore. hore. Si rekap aja. Ya ampun, ngamen banget sih kita hari ini. Kan jadi pertanda, ini adalah signature. Kalau Mas Sorik sudah hadir di studio bersama kita. Tapi dia suka nggak ada suaranya. Dia suka request tapi nggak ada suaranya tuh. Gecerekannya jangan dipegang. Coba. Saya request apa Ibu? Hari ini dia nggak ada request apa-apa sih. Kemarin Rungkat nggak nyanyi. Ya apa bahasa apa? Mas, Ayo. apa yang paling bikin pusing Detik News hari ini? Paling nggak bikin pusing sih, bikin sibuk. Ingin sibuk. Yang banyak menarik perhatian statement-statementnya Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto. Di luar sidang Oh, di luar sidang MK. berarti, bukan di sidang MK-nya. Kalau yang Apa? banyak Apa menarik statement perhatian. yang paling menarik? Yang terbaru adalah Mas Hasto ya bisa dibilang mengembuskan isu bahwa Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP. Jadi kalian sebagai kader-kader nih, ya, kalau Aduh. kata Sorry, kita yang sebelahnya. Kita merah satunya lagi. Oh, yang U20. Yang U20. Yang vokalisnya mau reuni. Pengennya reuni tapi nggak dibolehin. Tapi nggak mau. Iya, nggak- ditolak. Ditolak dia. Tidak boleh gitu. Oh ya. gitu. Oh gitu ya. Pak Jokowi mau ngambil alih PDIP, maksudnya dia ada Isu yang diembuskan oleh Mas. spekulasi dari Pak Hasto. Ya. Indikasinya apa tuh di spekulasi? Nggak ada Apa hubungannya, Mas Hasto? nggak ada hubungannya dengan MK berarti tapi ya. Enggak. Kalau di luar materi sidang. Di luar materi sidang. Gimana tadi jawabannya? Di luar materi sidang. Gimana tadi? Materi sidang. Bukan pertanyaanku. Apa? Itu tadi indikasinya apa? Tanya Mas Hasto gitu. Iya. Sekalian aja impersonate itu. Mas Hasto. Saya kurang. Agak Gimana, susah ya. gimana? Harus pakai kacamata Oh, dulu. Enggak. Ini. Ya tanya Mas Hasto. Tuh kan, dia tahu aku mau nanya apa. Aku naon sih. Saya enggak tahu. Tapi kalau Itu di mirip banget loh. kalau di dalam MK-nya sendiri yang paling banyak menyita perhatian adalah soal Soal ini. cincinnya. Bang Hotman Paris. Ya kalau di kecerakan gini bunyinya begini. Oh gitu, saking banyaknya ya. Ada Ya, hari ini agenda sidang MK-nya pemeriksaan dari termohon, pihak KPU dan Bawaslu. KPU menghadirkan 3 saksi kalau salah, 1 saksi ahli dan 2 saksi lainnya. Lalu dari Bawaslu 1 saksi ahli dan 7 saksi. Kalau salah begitu. banyak saksi-saksi ya. Betul. Ada saksi, ada ahli ya. Ya, dan perdebatannya utamanya soal sirekap. Sirekap. Berarti Sirekap yang banyak dipersoalkan. berarti artinya bansos yang kemarin udah rame-rame itu udah lewat ya. Sudah kemarin. Udah kemarin, berarti sekarang lanjut lagi Nanti sirekap. nanti lagi Jumat kan 4 menteri akan 4 menteri, dihadirkan. nah itu yang Bahasannya ditunggu-tunggu bansos. tuh ya. Oh itu bansos Jumat bukan itu. besok. Jumat. Jumat ya. betul. Empat Empat menterinya Empat menteri. hari Jumat semuanya. Iya kalau tidak salah. Termasuk Sri Mulyani dan Oh udah my dapat God. respons dari Presiden Jokowi juga ya. Ya, tidak akan dihalangi, tidak akan diberi pesan apa-apa gitu.
Berarti 4 menteri itu besok boleh absen lah kalau ada sidang kabinet. Lah Pak Muhajir aja tadinya mau dinas ke luar negeri dibatalkan. Oh, dibatalin untuk ditunda bisa atau ngikutin dibatalkan sidang untuk MK. hadir sidang MK. Oke, tapi kalau ngomongin Sirekap tadi kayak kata Bang Hotman kan katanya nggak penting nih dibahas nih kata Bang Hotman kan. Kemudian terus dapat teguran nih dari Hakim MK. Gimana? Ya sebenarnya yang kalau saya ya sebagai yang kita mengamati juga, yang kita paham prosesnya, poinnya Bang Hotman ada benar juga, karena Sirekap ini sebenarnya dijadikan oleh KPU itu sebagai alat untuk mengajak masyarakat mengawasi bersama, tapi bukan Jadi acuan. patokan perhitungan, Iya, betul. iya. Jadi perhitungan tetap manual, tapi Sirekap ini jadi kita semua bisa ngawasin lah gitu. Kita semua bisa ngawasin. Jadi kalau ada salah-salah ya lo tinggal cek antara Sirekap dan Hasil data manual. ahli ya bisa begitu. Jadi bisa sistem kontrol lah begini. Nah, tapi memang poinnya Hakim MK Pak Saldisra bahwa ini tuh masuk dalam termohon dalam permohonan dari pemohon. Jadi ya perlu dibahas, perlu Perjelas, clearkan, iya ya. perlu diperjelas. Jadi apakah nanti mahkamah menganggap ini tidak sesignifikan itu, ya nanti biar mahkamah memutuskan setelah persidangan, tapi ini tetap harus dibahas. Tapi spekulasi apa Mas yang disampaikan sama pemohon sehingga Sirekap ini sepertinya sangat penting untuk bisa diselidiki gitu. Ya, jadi memang angle yang diambil adalah bahwa Sirekap ini salah satu instrumen untuk dugaan kecurangan. Iya. Oke. Jadi kan yang mereka permasalahkan bahwa sering sekali Sirekapnya datanya berubah-ubah. Katanya ada di satu wilayah satu TPS bahkan sampai 700 kali perubahannya. Suara 03, suara 01 juga begitu. Nah, itu yang dipermasalahkan. Tapi suara 02 nggak ada perubahan. Ya karena mereka pemohonnya yang Memperhatikan mereka suara fokus sendiri. Fokusnya ke aja. situ. Iya, padahal sama Oke, aja semua iya, sebenarnya iya, sama iya. aja kan sebenarnya sistem Sirekap ini kan sistem baru juga. Kalau di 2019 kita pakai situng. Sama-sama ngupload foto ke situs KPU, tapi bedanya kalau di Sirekap ini ditambah AI bahwa hasil Dari foto itu bisa dari foto dibaca itu langsung. bisa dibaca oleh mesin lalu dijadikan data. Nah, ini yang banyak bermasalah memang. Jadi kan tulisan berbeda, kejelasan kamera berbeda, mungkin ada yang pakai S24, ada yang pakai Samsung seri J gitu kan. Mungkin masih ada yang pakai Zia Hidayah. Nggak ada Nggak ada kameranya. Enggak ya? Enggak ya. Kira masih Nah, ada itu beda-beda VGA. pembacaan mesinnya, jadi bisa berubah. Tapi sebenarnya ini bisa di cross check kemana-mana saat ini diupload. Oh, bahwa selama saksinya lengkap ya. Kalau ada daerah-daerah yang saksinya nggak lengkap, kita nggak tahu juga. Itu bahwa ini ada kesalahan data, harus ada yang diperbaiki. Tapi pada dasarnya tapi yang dijadikan acuan adalah rekapan manual. Nah, seperti itu. TPS. Itu ketika Tapi- acuannya adalah rekapan manual, kenapa Sirekap jadi permasalahan? Maksudnya Sirekap ini kan cuma jadi bukti transparansi gitu. Dugaannya adalah ini bisa untuk menggiring masyarakat. Opini. Oh, bahwa emang benar. Ada 02 tuh kecurangan. menang, misalkan Oh, gitu. iya, oke. Diubah-ubah biar kelihatan datanya Tunggu, gede. digiring opini masyarakat kan setelah pencoblosan Ya, kalau memang- Sirekap memang bisa dilihat. argumen memang agak berat, tapi Agak kan saya lain. harus mewakili Oh, iya. pemohon nih. Iya. Apa fakta yang disampaikan oleh pemohon dan termohon di sidang ya? Ya, Iya, kurang iya, lebih iya. begitu. Jadi memang kalau yang dijadikan acuan adalah jadikan perhitungan adalah rekapitulasi yang kayak kita saksikan di TPS Iya. bahwa KPPS-nya selesai, udah ya pencoblosan selesai, dia ditutup, kita istirahat makan dulu, selesai istirahat, Perhitungan. lalu kita mulai perhitungan. Iya. Ini sini dapat segini, ditulis di kertas surat-suara itu, di formulir yang gede itu, lalu selesai dicoret-coret, yang nggak ada itu lalu Iya. difoto. Iya. Oleh saksi semua mengiyakan, setuju, tanda tangan berita acara, lalu dilaporkan ke PPS, naik ke tingkat desa, kecamatan, lalu kecamatan naik ke kabupaten. Prosesnya sama kurang lebih, kalau ada keberatan silakan protes, lalu naik ke provinsi, lalu naik ke nasional. Begitu prosesnya. Berarti ini artinya kalau kesalahan teknis ini bisa diterima nggak sih? Yang mana? Yang Ya, Sirekap ini? Sirekap ini. Karena ini sebagai acuan, cuma jadi cuma jadi alat untuk mengawasi bersama. Sebenarnya karena dia tidak mempengaruhi perolehan suara, sebenarnya kalau dilihat sekilas ya ini sistem yang perlu diperbaiki tapi tidak berpengaruh pada perolehan suara. Perolehan suara, penghitungan. Karena rekap pada akhirnya begitu. Manual Manual. yang jadi namanya patokan aja utamanya ya. Sirekap. Nanti dia Tukang nge-recap ngerekap. gitu. Iya. Kan kalau juga sebenarnya ada perbandingan bahwa di Sirekap ini kan yang dibikin oleh KPU. Yang miripnya kan ada kawalpemilu.org. Sama Betul. aja sebenarnya. Jadi kalau emang misalkan ya di Sirekap ternyata beda banget sama kawalpemilu.org, nah itu bisa tuh Baru baru bisa diargumenkan. diperdebatkan Iya, gitu. wah kok terlalu jauh.
kawal pemilunya sudah selesai, sudah tutup dan ini dibikin oleh swasta kan, Iya. oleh teman-teman di luar KPU, di luar pemerintahan. Kawal pemilunya di 80 sekian persen sudah selesai ditutup dan kawal pemilu bahkan menyatakan tidak ditemukan kecurangan TSM di kawal pemilu ya, walaupun ini swasta, walaupun ini masih ada perlu pembuktian kalau di sini. Jadi kurang lebih ya sistemnya mirip aja Sirekap. Nah makanya balik lagi ketika acuan kita pada akhirnya lewat manual dan Sirekapnya salah, kemudian apalagi yang diperdebatkan gitu sampai hasil terakhir dari sidang sendiri gimana perdebatannya Mas? Ya masuk ke IT sih ya, masuk ke sistem IT bahwa ini lemah, katanya bisa diotak-atik segala macam. Ada cyber hack juga. Cyber hack, ada kalau Mas Hasto tuh bilangnya ada Jason script dan yang kemarin itu nggak Jason Statham. Jason Bourne misalnya. Jason Bourne. Terus ditua lagi. Terus katanya kemarin ada pengecekan pemeriksaan tidak resmi yang viral-viral itu. Ya ini masuk ke sisi teknis IT-nya sih. Cuman sebenarnya kalau pada prinsipnya KPU juga sudah mengulang-ulang bahwa ini cuma alat monitoring. Ya, ya. Bukan jadi acuan untuk rekap suara. Rekapnya tetap manual. Pokoknya tuntutan dari pemohon kenapa harus ada Sirekap pada akhirnya ketika dia kalau barang bermasalah kok kenapa tetap dipakai gitu ya. Gitu. Sebenarnya sama aja kalau mau gampang ya KPU balikannya ke situng. Orang tinggal lihat formulir C1. Oh beda sama yang foto punya gua gitu misalkan ya kita permasalahkan. Sama aja sebenarnya, cuma kayak apa ya? Ya untuk mantau bersama lah. Mas Sirekap ini pengembangnya siapa? Lahir Dari tangan ITB. siapa? Oh ITB. ITB. Makanya saksinya dari itu juga dari ITB juga ya. Tapi ini ada muncul pertanyaan yang sama juga sih ketika kita membahas bansos kemarin ya. Apakah bansos kemarin kita bahas itu menjadi kunci kemenangan 02 gitu kan. Nah, apakah Sirekap ini dengan berbagai pro Bisa dan mempengaruhi. kontranya lah gitu ya, lebih banyak karena yang diajukan, yang difokuskan ini adalah dari sistem Sirekapnya ini. Apakah bisa disebut sebagai ya mungkin ini juga jadi kunci dari kemenangan 02 nih Sirekap begini. Ya kalau lagi pemohon kayak gitu apa aja bisa lah. Dia kan mau narasi apa aja bisa iya, gitu ya. Betul, bisa. Ya itu tinggal nanti pembuktiannya. Gitu. Jangan berusaha berarti- membuat Mas Torik membela 02. Gue nggak melakukan apa-apa kan, gue salah lagi tuh, disangkain Dari tim gue merah ini ya. tuh kan tuh. Please Padahal dong, gue cuma tim, nanya doang, please kalau misalnya kita kayaknya. lagi ada Mas Torik di studio, tolong warna yang dipilih itu lebih netral gitu. Jadi kita enak menggiring opininya. Nggak belak-belakan gitu. Aduh. Sebel. Bahkan katanya sampai mau diaudit forensik segala ya untuk si Iya, Oh, iya, mau iya, diaudit iya. forensik, IT-nya mau ini. mau dibongkar sistemnya ya. Silakan lah gitu ya. Ya, kalau memang mahkamah merasa memerlukan ya mungkin bisa diperintahkan juga ya dilihat aja. Tapi kan itu tadi bahwa rekapitulasi itu manual. Jadi ini ada barang nih kita liatin barangnya. Iya. Ini adalah mencerminkan hasil yang ini, misalkan gitu hasil dari ini. Nah itu yang kita liatin, ini saya hitung. Ya kan nggak berpengaruh ini gue atik-atik yang dihitung tapi yang di sini. Tetap yang itu. Iya. Tapi perhitungan manual ada dipermasalahkan juga nggak sih? Di Ada poin-poinnya? rame, Heeh. makanya kan agak lama prosesnya tuh karena ada protes-protes saksi bahwa oh enggak catatan gue enggak segini, tapi kan pada akhirnya banyak yang menyaksikan musuh perhitungan kan ada saksi si ini ya pada akhirnya sepakat juga, maka hasilnya selesai rekapitulasi nasional kemarin itu. Tapi proses Total berjenjangnya selisih manual berapa Mas? Total selisih 02 dan yang terdekat sama kok 90 mirip apa 60? apanya? 9 juta suaranya. Oh juta suaranya, yang itu kan 90 sekian juta, ya 60-an juta. 60-an. Ya. Itu juga Banyak. sempat disinggung sama Om Hotman ya Ya. soal selisih itu gitu. Kenapa? Ada dia sempat singgung juga di Instagramnya. Saya lupa soalnya terlalu banyak komentar gitu dari Mas Hotman setelah sidang berlangsung. Tapi memang ini juga yang menarik harus diikuti adalah pemanggilan 4 menteri nanti ya. 4 menteri setelah sih Nah, ini. itu. ini emang jadi sidang yang bisa dibilang paling seru lah ya. Karena MK-nya memanggil menteri dan substantif sekali lah isinya. Ya, perdebatannya walaupun soal Sirekap ya bisa kalau Hotman merasa ini tidak penting, tapi kan tetap ini yang jadi isu pembahasan oleh paling nggak netizen lah selama ini bahwa ini bermasalah itu bermasalah. Iya, Ini iya, perlu iya. di-clearkan itu oke. Jadi kita nontonnya pun enak. Oh ya gue tahu gue relate banget sama Iya, isu iya, ini iya, begitu. iya, iya. Dan apalagi nanti keterangan menteri-menteri MK mau memanggil menteri-menteri, jadi ini kalau yang kemarin kan 2019 misalkan rame sidang MK tuh tidak terlalu substantif. Oh, ketua MK-nya ganteng. Nah, gitu. Bikin mak-mak pada betah. Salah fokus Paham semua ya. kan? Iya, tapi yang ini substantif isinya. Iya, Jadi- Walaupun hakim MK sempat
membuyarkan konsentrasi dengan ngomentarin cincinnya Bang Bang Hotman. Hotman. Ya maklum lah, sidang kan berjam-jam ya kan nyari. Terus- Biar relax dikit ya. Terus gesturnya juga kan kayak begini terus Iya, gitu kan. emang. Gini gitu kayak jadi orang-orang Emang bukan fokus ke Bang mukanya Hotman gitu. tuh makanya ini pemilihan salah satunya Pak Bang Hotman Paris sebagai pengacara di MK ini Strategi menarik ya. yang- Memang Iya, iya. Menarik ya. beliau ini Entertainingnya ada ya. nah itu mungkin yang perlu diperhatikan bahwa adalah saat dia mewakili seorang klien, dia mengambil semua sorotan dari kliennya ke dia. Jadi kliennya bisa fokus, mungkin Iya. lebih tenang kalau di kasus-kasus lain ya, mungkin yang dipidana segala macam. Sehingga orang tuh fokusnya ke Hotman, kliennya bisa punya waktu sendiri, bisa ngatur strategi mungkin dan lain-lain. Nah ini pun dilakukan di sini. Bang Hotman kan selain tadi soal penampilan yang memang nyentrik, dia juga komentar-komentarnya kan tajam. Iya. Ngerasa sudah menang 20-0 lawan tim Amin dan Ganjar itu kan Cywar yang Cywar sangat- ya bisa bikin mancing emosi dan Memancing kalau emosi. jadinya kalau terlalu emosional menanggapnya bisa jadi blunder juga kan Betul. sebenarnya Iya, kan. iya, Sementara iya. dia memang strategi beliau mungkin. emang jago soal mancing ini. beliau. Memang jago. Iya. Dia tuh jago mengambil perhatian dari sorot media dari kliennya ke dia. Padahal Oke. beliau orang Kelebihan. Batak ya. Orang Batak itu kan gak sabaran. Sementara mancing itu butuh kesabaran gitu. Tapi Makanya dia beliau jago jadi hebat mancing. mungkin. Makanya dia hebat sendiri. Hebat sendiri. Tapi dengan pemanggilan 4 menteri hari Jumat besok, sistemnya itu akan sama dengan saksi-saksi lainnya atau sistemnya akan Beda. Kayak Jadi gimana besok? kemarin Mas? MK itu kan menyatakan bahwa 4 menteri itu dipanggil setelah rapat hakim. Setelah RPH ya, rapat hakim bahwa hakim memutuskan perlu memanggil 4 menteri, bukan memenuhi permintaan dari 01 dan 03. Iya. Sehingga kalau kata ketua MK yang boleh menanyai Menteri. Hakim itu. 4 menteri sorry. dan satu siapa namanya? Dewan Kehormatan DKPP, penyelenggara pemilu itu hanya hakim MK. Berarti komunikasinya hanya antara menteri Hakim dan MK. juga hakim MK. Iya, tidak ada dari pemohon dan termohon komunikasi. Itu yang membedakan. Yang membedakan treatmentnya. itu karena MK-nya merasa bahwa ini gua yang pengen bukan gua. Tapi tetap terbuka kan sidangnya. Tetap. Tapi untuk hasilnya sendiri akan seberpengaruh apa nih dari hasil, karena itu kan pemanggilan dari MK bukan dari termohon, bukan dari pemohon, ya kan? Hasilnya akan Ya sesignifikan nanti apa? dilihat aja keterangannya kayak apa. Misalkan dibilang bahwa memang ini kan kisarannya soal bansos gitu ya. Misal, memang ini rutin bansos tiap tahun kita gelontorkan. Kenapa jumlahnya besar? Ya ngelihat situasi aja. Misalkan memang ada misalkan keperluan pemulihan ekonomi segala macam ya, tinggal itu aja nanti yang bermain dan mahkamah menilainya gimana. Apakah memang seseorang tuh milih karena bansos atau ada bansos nggak bansos, gue milih itu kan bisa juga. Berarti bisa dikatakan sebagai penilaian yang signifikan juga ya ini ya? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa tergantung jawabannya. Tergantung jawabannya. Dia nggak- mencari aman jawabannya. Jadi nggak ada yang namanya hari Jumat itu adalah hari menuju hari leye-leye buat redaksi karena 4 menteri itu akan dikawal dengan sangat ketat ya. Ya, habis-habisan Setiap sebelum jawabannya. libur lebaran. Habis-habisan. Semangat, Sebelum semangat. libur panjang banget. Jadi- Tapi ini sebelum libur panjang nih, kira-kira besok yang bakal rame apa nih Mas? Besok masih ada sidang. Mas. Masih berita, ada sidang. berita yang bakalan RP rame ya, perlu ya. disoroti oleh detikers gitu. Itulah harus mudik. Harus mudik aja. Apa kalau- ada yang kalau sudah yang- mulai duluan itu kan? Udah yang dari timur udah mulai duluan. Besok kan sudah Kamis ya. Ya. Mungkin sudah ada yang curi-curi cuti kan? Udah ada hari ini juga udah rame banget. Tuh, itu yang perlu dicermati. Apalagi kata Kemenhub, peningkatan 50%. Betul. Jadi Rekor. tahun lalu 120 juta, pemudik tahunnya 193 juta. 193. Kenaikan itu sampai berapa tuh? Sangat signifikan. Gede banget. Berarti sekitar 70% Wah, itu masyarakat Indonesia. Iya. hati-hati lah. Lebih Ini dari 50 pokoknya. pokoknya harus aware nih yang mudik tahun ini. Perhatikan imbauan-imbauan dari pemerintah, dari baca Detikcom juga biar lihat update-nya, biar Betul. tahu, dan juga titik-titik mau istirahat di mana, mau makan kulineran apa, itu ada semua di Detik. Betul, karena kalau makin gede lalu lintasnya, trafficnya, artinya potensi gesekan tuh makin gede Ya, juga harusnya. makanya ya. harus fokus. Harus Kayak fokus. politik nanti dulu, mudik lebih dulu. Gimana? Politik nanti dulu, mudik lebih dulu. Jadi redaksi kayaknya itu salam pesan-pesannya. Baru Salam ketemu. mudik gitu ya. Salam presisi mudik. Kita nggak ada salam presisi. Oh iya, nanti ada. Mana? Pas
Pasti ada dari NTMC. NTMC lagi dalam perjalanan on the way soalnya ke lokasi Kemana pantauan ini mudik. intinya? Pantauan mudik. Oh dari pantauan mudik. iya, pantauan mudik. Oh nanti Detikom akan ada ini juga ya? Ada, Akan pasti ada ada. pantauan mudik Ada juga pantauan ya? mudik, udah ada. Mas Torik juga rencananya nanti mudik sekalian mantau ya Mas. Pasti itu anak redaksi Detik tuh selalu begitu. Saat Selalu lu ya. mudik, iya. Diingetin. Oh gitu. Kalau ada sesuatu yang menarik untuk bisa dilaporkan. Gas gitu. Apapun. Ya. Itu kehidupan wartawan online lah. Tidak bisa lepas Oh dari. even misalnya nih kamu dalam rangka mudik nih pulang kampung beneran mau lebaran nih, begitu di jalan terus misalnya ada ini ada kemacetan kecelakaan, panjang ada atau kemacetan apa panjang, iya. Laporan gitu. dong. Live gitu. report maksudnya. Ya laporan berita kalau itu Oh. atau ya kalau memang memungkinkan sinyal ada 23 siap live report. Tapi Nice. sebenarnya nggak ada Kapan aja. diimbau ya, cuma emang kesadaran otomatis saja ya sebagai wartawan ya. Ya kalau sampai itu kita tahu bahwa lu di sana Dan lo nggak ngabarin dan lu nggak apa-apa, ngabarin ya siap-siap sudah. aja. Serius. Siap-siap aja. Kita telepon lebaran maaf-maafan lah gitu. Ya ampun. Tapi itu Aduh. kesadaran sih, biasanya kesadaran. Kita sekalian panggil NTMC ini. Oh iya, berarti NTMC sudah ready untuk melaporkan kondisi terkini di jalanan. Oh belum. Tapi sebelumnya kita akan main tebak-tebakan dulu sama Mas Torik. Apa? Sorry. Apa? Kita tebak-tebakan nanti kalau jawabannya benar dapat angpau dari Dari lo dulu berarti tebak-tebakan. Apa ini? Apa ini? Sama, break dulu. break aja. Oh, Ya break udah dulu. nggak jadi kita bagi-bagi angpau Mas Torik, sorry ya. Breakdance. Ya udah. Digagalkan. Oke deh Detikers, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Masih ada banyak berita yang lebih menarik lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma hore hore. Gak cuma hore-hore. Kembali di Detik Sore. Balik lagi di Detik Sore. Harap maklum ya Detikers, emang kalau misalnya kita sore-sore gini tuh lemas-lemasnya kita harus menyemangati diri sendiri dengan berbagai macam Tarik nafas. ornamen yang ada di sekitar kita. Iya. Dengan berbagai macam kehebohan. Betul. Heboh ya kita ya. Lumayan lah tadi kalau misalnya kayak gitu ya. Lumayan lah, cukup heboh. Lumayan lah ya. Oke. Kita mau tahu juga gimana kondisi di jalanan nih ya. Apakah heboh juga dengan para pemudik yang sudah mulai memadati arus lalu lintas kah gitu ya. Seperti biasa kita akan bergabung dengan NTMC Polri bersama siapakah di sana? Ada Oh. Bribda Eklesia yang sudah ready buat Iya. ngabarin kita. Kayaknya ini pertama kalinya Bribda Eklesia ke Detik Kemarin Sore udah, deh. Oh kemarin iya, udah. kemarin udah sama aku dan Afif. Tapi Afif mau Mau pantun? nggak mau ngerayu-rayu, gagal, batal. Oh kenapa? Karena Kenapa dia batal? nggak persiapan, dia terpesona Oh, dengan gagal Bribda ya, Eklesia. terjungkal ya. Iya, dia terjungkal. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, Bribda Eklesia. Wah hujan nih gue lihat-lihat. Lagi hujan. Halo, selamat rupanya. sore Edo dan juga Mae. Selamat sore. Sore Bribda Eklesia, seru banget kayaknya dengan mantel warna stabilonya. Terang benderang di tengah Mantel. jalan. Hujan lebat banget, Bribda Eklesia lagi di mana nih? Makin memikat perhatian kamu nggak? Asli. Aku udah gak kuat berkata-kata, Saat ini Mei saya siaran berada di sendiri Cawang aja. Kompor, Jakarta Timur. Kemarin Afif sudah terkeok-keok nih sama Bribda Eklesia. Sekarang gantian Edo nih ya. Emang agak lain emang Bribda Eklesia. Pesonanya memang nyampe studio Bener. nih kayaknya nih Bribda Eklesia. Dijawab dulu dong, Bribda Eklesia lagi di mana nih? Saat ini Edo saya berada di Cawang Kompor, Jakarta Timur. Ah, Bogor. Di mana? Jakarta Timur. Iya, Cawang Kompor. Oh, Oke. Di daerah Cawang. Cawang Jakarta. Kompor. Ini berarti hujannya udah reda ya? Iya, ini masih gerimis tapi Edo. Oke, nanti bentar lagi aku nyampe sana bawain payung ya Bribda Eklesia ya, biar mantelnya nggak usah terlalu basah. Aku bobo aja ya, bye. Oh, iya. Oke deh. Bribda Eklesia sebelum geluduknya semakin datang bertambah besar lagi, langsung saja laporannya dari Bribda Eklesia di Cawang. Baik, terima kasih Edo dan Mae. Selamat sore Detikers. Kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Cawang Kompor, Jakarta Timur. Seperti yang sudah Detikers lihat di belakang saya, situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai dan juga
lancar dari berbagai arahnya, yakni dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Kampung Melayu maupun arah sebaliknya pada sore hari ini tampak cukup lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Namun berbeda halnya dengan dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah kiri, ke arah MT Haryono tampak cukup mengalami kepadatan di kawasan MT Haryono. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Begitu pula ke arah Halim yang akan menuju ke arah kanan dari arah Kampung Melayu, tampak juga mengalami kepadatan di kawasan Halim. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman dan juga saling hormat menghormati antar sesama pengguna jalan. Dan dikarenakan kondisi cuaca yang tidak menentu di kawasan DKI Jakarta, kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya jalanan yang licin dan juga struktur jalan yang tidak rata akibat curah hujan. Serta kami menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tidak berteduh di bawah flyover agar tidak mengganggu kelancaran situasi arus lalu lintas dan juga menghindari penggunaan jas hujan yang berjenis ponco. Dan juga kami menginformasikan bahwa sistem ganjil genap masih berlangsung di mana hari ini yang dapat melintas ialah kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan kami informasikan juga Detikers bahwa operasi ketupat 2024 dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, arus mudik dan juga arus balik akan berlangsung pada tanggal 4 April, yakni besok hari hingga tanggal 16 April 2024. Untuk itu kami menghimbau bagi Detikers yang akan melaksanakan mudik, kami menghimbau untuk kembali mengecek fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan dan juga jangan lupa meninggalkan rumah dalam keadaan aman. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Detikers yang menjalankan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Mai. Silakan. Makan kerupuk pakai susu kental manis. Cakep. Terima kasih Bribda Eklesia yang manis. Hihi. Terima kasih Edo dan juga Mai. Itu pure pantunnya dari Edo, Bribda Eklesia. Ya, Jadi di tengah curhatannya Maya saya berpikir merangkai kata itu tadi. makasih loh, Dok. Oke, thank you Bribda Eklesia sudah melaporkan. Semoga informasinya ini bisa jadi panduan juga ya buat Detikers yang akan melintasi daerah Cawang. Karena memang Cawang itu kan dikenal juga sebagai sumber kemacetan ya. Tapi semoga lancar-lancar aja di sana bagi yang melintas maupun buat yang bertugas di sana. Bener, Bribda Eklesia juga hati-hati. Yes. Bribda Eklesia laporan mudik dari mana nanti? Nanti saya berada di jalur selatan yaitu Bandung. Oh di Bandung. Oh nanti ketemu sama Benar yang sekali. namanya Fajar, Bribda Eklesia, nanti tanyain aja, kamu Fajar Detikom bukan gitu. Tanyain KTP-nya satu-satu ya. Kasih Oh, oke. ciri-cirinya gitu. Oke Bribda Eklesia, terima kasih banyak, nanti kita bertemu lagi ya kapan-kapan ya. Bye-bye. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih Edo dan Mai. Terima Dah. kasih. Nah, begitulah Detikers ya. Kondisi jalanan saat ini memang belum rame-rame banget gitu Siapa kelihatannya. bilang? Itu tadi kelihatannya di situ. Kemarin aku dari Jakarta Pusat sampai ke selatan balik ke sini 2 jam lebih. Jam menjelang buka puasa memang. Iya, jelang buka puasa kan. Ini kan emang udah jelang-jelang ya jelang-jelang pulang kantor lah jam 5. Kecuali ada yang pulang kantor jam 3 atau jam 4 gitu ya. Tapi Iya. iya gak sih? Kenapa? Ada kan? Ada. Nah tapi anyway tetap waspada gitu ya di perjalanan. Apalagi kalau hujan biasanya jalanan licin. Betul. Terus juga banyak genangan. Apa tuh kalau misalnya jalannya banyak airnya? Kenangan. Genangan ya Detikers ya. Bersyanda. Masih 2024 hoi. Itu yang bilang bercanda-bercanda itu dapat award tahu. Award apa? Iya dia pernah dapat award. Award dari TikTok.
Kayaknya dari TikTok. Oh, Pokoknya tapi dia emang sangat happening sih sampai iya ke kan. semuanya bersyukur. Ngomongin soal ini, kita mau apa sih sekarang? Kita akan Oh kembali udah ngobrol tuh kan. sama Mas Dida yang ternyata belum balik-balik nih ke AC Milan. Masih tetap di Jawa Timur. Masih Kabiro Detik Jawa Timur, ada Mas Dida Tenola. Coba kita sapa dulu. Bukan. Bukan dong. Dia adalah redaktur. Insya Allah, Maafkan, insya Allah Kabiro ya, Ya, Kang. amin. Kang Ini lagi. tulisannya di sini begini. Siapa sih yang nulis ini? Siapa itu? Bal. Menggulingkan. Kita konfirmasi ya. Kita konfirmasi apakah Mas Dida berniat menggulingkan Mas Budi? Nggak gitu pertanyaan gue ya, kamu. Mas Dida, selamat sore. Selamat sore. Sore, Halo, apa Mas kabarnya Dida. Mas? Mas Dida, ini terjadi Alhamdulillah, kesalahan baik. penulisan atribusi, mohon maaf ya. Iya. Edo doanya nggak enak gitu. Ya emang Edo nih, semua salah Edo pokoknya. Enggak. Ya kan kita mendoakan juga. Pasti nanti pada akhirnya seperti itu kan. Enggak, pokoknya Edo yang Iya. salah. Atau mau pimret aja Mas? Aduh, Lebih lagi ya. malah ini. Mas Iya. Dida, ini biasanya kalau kita beritanya yang tendensinya negatif ke Mas Hermawan ya, Oh dari iya, Detik Sulsel. dari Kali ini kita Sulsel. dapat berita yang juga kurang mengenakan gitu dari Detik Jatim. Ada berita soal pengasuh yang menganiaya anak selebgram sampai babak belur. Ini kita mau dapat update-nya ya, Maya. Bener, kan ini Ya. beritanya udah beberapa hari ini rame banget di sosmed gitu kan. Bahkan juga sudah dipolisikan juga. Tapi mungkin untuk update lagi Detikers yang mungkin ada yang belum tahu gitu ya tentang kasus ini. Boleh diceritakan dulu kali ya Mas Dida ya. Kronologi Oke. penganiayaan menurut pelaku dan menurut orang tua korban nih. Pasti kan mereka mungkin ada POV yang berbeda gitu. Gimana Yes. tuh Mas? Oke, makasih Edo dan Mai. Mungkin bisa aku ceritakan lagi ya. Jadi kasus ini itu viral hari Jumat lalu. Itu berawal dari unggahan Instagramnya Agnia Punjabi, @emi_agnia. Jadi dia di situ kan mengunggah foto anaknya yang kondisinya yang siapapun yang melihat pasti akan, waduh, ini penganiayaannya parah banget gitu ya, dengan mata lebam, terus telinga sebelah kanan juga terluka gitu kan. Nah ternyata si pelakunya adalah pengasuhnya. Dia di situ juga menyertakan rekaman CCTV yang itu sebenarnya dipotong sama dia, tapi cukup menggambarkan bagaimana si pengasuh itu begitu tega menganiaya anak yang masih umur 3,5 tahun gitu. Nah kemudian polisi kemudian bergerak cepat untuk menangani kasus ini, dan hari Sabtu mereka menetapkan si pengasuh berinisial IPS ini sebagai tersangka. Nah, menurut polisi awalnya kasus ini itu terbongkarnya karena ada kebohongan dari pengasuh gitu kan. Jadi awalnya pengasuh ini tidak bilang langsung, nggak mungkin kan dia bilang saya sudah menganiaya anak ibu, enggak, tapi dia bilang si anak ini habis jatuh. Nah dari situ selebgram Agnia Punjabi ini curiga gitu, kok bisa jatuhnya seperti apa gitu. Dia kemudian memutar CCTV yang tanpa sepengetahuan si pengasuh ini bahwa di kamar itu ada CCTV, diputarlah di situ CCTV-nya dan ketahuan gitu kan. Saat itu si Agnia sama suaminya masih ada di Jakarta, kemudian mengabarkan ke polisi bahwa ada kekerasan, akhirnya langsung terbang ke Malang, itu diproses sama proses Malang. Hari Sabtu si IPS ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukumannya 5 tahun gitu. Nah untuk perkembangannya sekarang si anak ini tetap mendapat pendampingan psikologis dari tim Polresta Kota Malang. Dia diperhatikan dengan baik, gimana karena ini menimbulkan trauma yang sangat mendalam ya bagi si anak gitu. Kita lihat lukanya aja, orang dewasa ngelihat lukanya aja kayaknya benar-benar parah gitu, apalagi buat si anak yang mengalami ini. Nah kemudian saat ini perkembangan kasusnya rencananya hari Jumat besok polisi akan memanggil yayasan dari pengasuh ini. Jadi ada, seperti kita ketahui, yayasan ini sebenarnya juga sudah punya
nama yang besar gitu ya. Dia terkenal meng-hire ART-ART untuk artis-artis gitu kan. Dia punya layanan premium untuk pelayanan babysitter. Nah, ternyata belakangan diketahui yayasan ini belum punya izin perusahaan gitu ya. Oh gitu. Dan akhirnya itu hari Jumat besok akan dipanggil, cuman polisi masih belum bisa membuka apa materi pemeriksaannya. Yang jelas hari Jumat perwakilan atau pemilik yayasan diminta datang ke Polresta Malang karena memang banyak informasi-informasi di media sosial yang juga itu diunggah sama si Agnia gitu ya. Benar. Mulai CV-nya yang memalsukan CV ya itu kalau dari pembicaraan teman-teman wartawan di Malang ya kemungkinan besar itu juga akan jadi materi pemeriksaan gitu. Bahkan kabarnya si babysitternya ini yang melakukan penganiayaan juga pernah punya catatan negatif gitu ya Mas soal klien sebelumnya Mas. Benar nggak Mas? Iya, itu dari unggahannya Agnia memang diketahui bahwa banyak setelah kasus ini viral kan banyak yang DM dia gitu kan, DM Agnia bahwa babysitter ini punya track record baik, memang sebenarnya bukan babysitter tapi hanya ART, karena memang beda ya antara babysitter sama ART. Kalau babysitter itu biasanya punya sertifikat. Nah, memang kabar bahwa dia pakai sertifikat palsu itu memang berembus, tapi sampai sejauh ini sama polisi masih belum dikonfrontir karena memang butuh keterangan dari yayasan ini tadi gitu kan. Bagaimana saat proses penerimaan ART si ART ini dulunya gimana, itu kan masih akan ditanyakan gitu. Nah itu sudah coba terkait itu sudah coba ditanyakan ke polisi, tapi polisi bilang ya nanti tunggu saja pemeriksaan yayasan gitu itu. Oke, berarti masih menunggu seperti apa nanti di hari Jumat begitu ya Mas ya? Pemeriksaannya ini. Nah itu kalau dari sisi babysitternya atau dari sisi kepolisiannya. Nah kalau dari sisi si korban, si anak ini sejauh ini penanganannya sudah seperti apa Mas? Baik secara mental, secara fisiknya, apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk pemulihan? Nah ini satu hal yang menarik ya, perdebatan hari ini gitu kan. Perdebatan hari ini yang timbul di masyarakat itu kan bahwa konten dari si anak ini terus diunggah sama baik itu sama keluarga maupun beberapa akun akhirnya kan merepost banyak tentang berita ini gitu. Nah, polisi sendiri pun hari ini tadi bilang meminta masyarakat itu agar bijak gitu. Artinya yang perlu diperhatikan adalah anak ini sendiri gitu. Anak ini yang mentalnya terganggu karena kekerasan ini, karena rekam jejak digital itu kan akan selamanya gitu kan, selamanya bisa ada gitu. Mungkin sekarang dia nggak tahu gitu, tapi nanti ketika besar dia melihat fotonya, waduh ternyata dulu waktu kecil aku pernah gini, itu dikhawatirkan akan menimbulkan trauma. Makanya polisi meminta untuk masyarakat gitu ya untuk bijak, tidak perlu, kalaupun memberikan informasi polisi memohon untuk di-blur gitu kan, di-blur, khawatir ini nanti trauma gitu. Nah kalau terkait dengan masalah ini untuk konten si Agnia ini bikin konten atau dan sebagainya, polisi tidak masuk ke ranah itu ya. Itu mereka sampai sejauh ini sih kami coba mengonfirmasi lagi ke pihak Agnia, masih belum ada jawaban sih terkait dengan pro kontra itu. Cuman dia sempat bilang di Instagramnya ya memang dia men-share itu agar men-share kekerasan itu agar semuanya tahu gitu kan bentuk kekerasannya. Peringatan juga buat yang lain ya, untuk peringatan bisa juga aware, buat yang lain gitu kan, bisa aware. Itu kan alasan dia pertama kali gitu kan. Jadi buat masyarakat harus lebih bijak juga dalam menerima informasi ini. Kalaupun mau reshare gitu, harus bisa memperhatikan privasi dari si anak sendiri gitu. Apalagi ini masih di bawah umur gitu. Iya.
Tapi dengan Mm-mm. meluasnya video-video kayak video CCTV yang tanpa di-blur, terus juga foto-foto si anak yang memang dalam kondisi yang nggak ada sensornya sama sekali, Mm-mm. luka-luka lebamnya semua juga kelihatan. Sejauh ini ada tindakan secara cyber nggak Mas untuk mungkin pihak keluarga mau menarik yang sudah beredar, apakah memungkinkan atau enggak? Nah, kalau untuk tim cyber dari polisi sendiri hanya sekedar imbauan ya, imbauan artinya tidak ada tindakan langsung patroli begitu, nggak ada. Pun demikian dengan pihak Agnia, polisi masih tidak akan masuk ke ranah itu karena itu memang privasinya Agnia sendiri ya, mau dia mau nyebarkan atau enggak, polisi tidak bisa mengatur itu gitu. Nah, wartawan diminta untuk konfirmasi sendiri ke Agnia. Masalahnya sampai hari ini kita tadi coba untuk mengkonfirmasi pro kontra terkait dengan unggahan ini masih belum direspon sama pihak Agnia gitu, Mai. Mas mau nanya soal dari sisi pelaku dong Mas. Ini kan sempat juga disebarin videonya sama Agnia sendiri gitu. Bagaimana dia menginterogasi sang pelaku dan ada spekulasi katanya ada kaitan dengan kejiwaan pelaku karena pelaku nih ditanya-tanyain tetap nggak ngaku gitu Mas. Iya, untuk tes kejiwaan sendiri sudah dilakukan sama polisi kemarin, cuman hasilnya masih belum keluar. Polisi memahami memang karena ada pernyataan-pernyataan yang mungkin tidak konsisten gitu ya, ketika diinterogasi oleh penyidik. Jadi akhirnya polisi juga memutuskan memeriksakan kejiwaan dari si IPS ini, si pengasuhnya ini. Cuman hasilnya sampai hari ini belum keluar. Nah, selain interogasi kejiwaan sih, polisi juga kemarin sempat ini juga kan yang keterangannya berbeda itu ketika si pengasuh ini bilang ke pengacara bahwa dia tidak digaji itu juga jadi pro kontra gitu kan, tidak digaji, bukan tidak digaji tapi telat digaji gitu kan, telat digaji gitu. Nah itu pengakuannya kepada pengacaranya, tapi kemudian dibantah oleh suaminya Agnia yang kita wawancarai bahwa tetap rutin gitu, segaji tepat waktu gitu. Jadi dari sini kan polisi melihat adanya mungkin keterangan entah itu dali atau memang keterangan yang sebenarnya atau tidak, yaitu polisi masih mendalami dan dengan mencari data pembanding tes kejiwaan itu tadi itu. Cuman hasilnya belum keluar gitu. Kemudian ini ada informasi nggak nih Mas? Katanya ada berita juga yang beredar kalau yayasan penyalur babysitter ini tuh ternyata tidak berizin secara resmi gitu. Nah itu ada informasinya kah atau kita tetap harus menunggu hasil interogasi di hari Jumat? Ya kalau dari pemberitaan Kemenaker kemarin memang tidak ada izinnya ya yayasan ini. Cuman itu sudah coba kita konfirmasi ke polisi gitu. Wartawan kami sudah coba tanya benar atau tidak soal tidak ada izinnya itu. Cuman polisi milih jam nanti aja, tunggu hari Jumat gitu. Tunggu hari Jumat artinya kita panggil dulu, nanti kita kasih tahu lah pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya pasti akan kita ungkap ke publik gitu. Jadi polisi memang sementara ini masih menunggu apa yang dilakukan gitu ya, apa yang sedang proses dilakukan ini, termasuk tes kejiwaan tadi karena masih belum keluar ya, masih belum bisa memberikan penjelasan. Terus soal yayasan ini juga intinya hanya besok Jumat akan dipanggil terkait apa materi pemeriksaan ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Itu kita konfirmasi ke Kasat Reskrim Polresta Malang, seperti itu jawabannya, Mai. Oke, berarti kita akan nantikan juga ya hari Jumat akan seperti apa hasil dari mungkin dari awal mediasi, kemudian nanti akan berlanjut ke proses selanjutnya, begitu ya Mas Dida? Iya. Oke deh Mas Dida, terima kasih banyak laporannya dan juga update terkini dari soal kasus ini. Kita berdoa semoga ya memang ya tadinya gue berpikir gitu kalau zaman sekarang tuh kayaknya banyak banget tindakan-tindakan kekerasan ke anak kayak gini. Apakah karena media sosial dan internet pada akhirnya kita kasus itu bermunculan gitu ke kita dan akhirnya kita merasa kayaknya banyak banget kasus kayak gitu sekarang. Siapa tahu dulu juga banyak cuma karena nggak kesorot sama media sosial. Tapi terlepas dari itu semua, semoga
yang jadi kasus ini ketika menguap begitu ke media bisa kita beritakan jadi perhatian juga buat masyarakat dan juga awareness buat kita supaya kasus ini tidak terulang di anak-anak yang lain juga. Betul, dan juga harus diingat nih kalau pengasuhan anak-anak yang ada anak-anak di rumah ya, itu yang nggak 100% di babysitternya, pastinya harus ada juga andil orang tuanya dalam pengawasan ya, harusnya seperti itu. Anyway, terima kasih banyak Mas Dida untuk informasinya, kita tunggu Sama-sama, update-update Mai. berikutnya. Terima kasih Mas Oke. Dida. Makasih itu. Oke. Duh, Nanti- sedih ya Dok. Sedih. Pokoknya kalau udah kayak gini males deh kita Apanya? dengernya. Iya Ya kan? aku tuh sampai Karena- nggak berani lihat video CCTV yang Heeh. beredar itu, aku cuma ngeliat sebentar aja terus aku perhatiin gitu kayak itu ya ampun bener-bener dihajar ya. Selain kenapa tadi gue bilang itu karena beberapa waktu terakhir ini banyak banget yang bermunculan ke media sosial tuh kayak fenomena gunung es jadinya setelah ada kasus anak yang ditinggal sama orang tuanya Ada kemudian yang diperkosa juga sama nah papa yang terakhir tuh kandungnya. anak yang diperkosa Iya. sama papa kandungnya Mhm. yang sudah bercerai dengan istrinya gitu. Kayak kenapa sih kalian guys ini lagi bulan puasa lagi berita-berita kayak gitu bermunculan tuh kayak astagfirullahaladzim. Banyak-banyak beristighfar ya Detikers ya. Duh jadi ikutan lemes kita ya. Ayo masih semangat, harus Yuk, semangat sampai jam semangat. 6 nanti Masih jalan-jalan ada lagi berbuka yang puasa. lain. Mungkin Detikers mungkin sekarang nih lagi prepare berbuka puasa gitu ya. Iya, Udah masih berburu milih-milih. takjil nggak sih? Iya Maksudnya masih masih war nggak milih-milih. sih? Enggak sih kalau war kayaknya udah mereda di sosial media, nggak tahu Di sosial aslinya media ya. aslinya nggak tahu Nggak tapi tahu ya. nih di lapangan seperti apa. Tapi mungkin nanti kita bisa dapat update dari rekan kita Mongga seperti biasa ya. Tapi kayaknya Mongga hari ini Oh nggak ada. iya, karena hari ini Mongganya dia lagi libur. Oh Kita iya. akan itu artinya kita akan ngobrol lebih banyak di studio. Tapi jangan kemana-mana Tikers. Iya, Kita iya, juga iya. akan ngobrol lagi nanti sama narasumber kita. Masih Ada ada. segmen yang paling dinanti sama kita berdua itu Sunset Talk. Kita akan ngobrol sama siapa Mei? Komunitas apa dong? Nah itu dia tadi. Pokoknya masih ada hubungannya sama yang namanya fotografi. Dan Wih, asik. Aku komunitas suka. pokoknya ya, Aku komunitas suka fotografi. foto-foto. Nanti kita akan tanya-tanya lagi sama beliau yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Tapi kita mau break dulu, bukan mau minum dulu sih, mau break aja. Nggak usah Sesaat dijelasin. Sesaat lagi kita akan kembali. Tetap di Detik Sore. Gak Nggak cuma cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore, Nggak nggak cuma hore-hore. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen Trending Today. What's happening today? Apa aja nih yang menjadi sorotan warganet dan juga warga dunia nih? Karena kita lagi akan membahas sesuatu yang menggemparkan tadi pagi. Kita udah pernah bahas juga tadi di segmen awal ya Dok Yes, ya. market review barengan Pak Sheryl tadi. Iya, yaitu gempa Taiwan ya. Gempa Taiwan. Yang memicu tsunami dari kekuatannya 7,5 magnitudo, itu pengaruhnya sangat luar biasa bahkan sampai ke Jepang gitu ya. Tapi BMKG sudah memastikan nggak nyampe Indonesia sih Nggak efeknya nyampe, ya. nggak nyampe. Jadi gempa bumi di Taiwan hari ini tanggal 3 April 2024 berkekuatan 7,5 magnitudo itu mengguncang wilayah laut yang berpusat di kota Hualien. Hualien. Iya, dan menyebabkan pemerintah Jepang hingga Filipina mengeluarkan Peringatan peringatan tsunami. tsunami begitu. Nah, ini pusat gempa berada di kota Hualien, Taiwan ini tepatnya terletak di 18 km selatan kota Hualien, Taiwan dan memiliki kedalaman 34,8 km. Nah, ini artinya pusat gempa itu ada di lautan ya. Betul. Tapi ini kalau aku baca-baca juga nih, memang pusat gempa ini di lautan, di patahan, di apa sih istilahnya tuh ya, di patahan yang memang sering terjadi gempa bumi itu pusatnya mostly ada di sana gitu. Makanya terjadi gempa karena ketika ada goyangan di patahan itu gempanya Nah. cukup besar dirasakan. Betul sekali. Ini dikatakan ini adalah gempa yang mengguncang Taiwan tuh gempa terkuat sejak 1999 atau ya 25 Seriously? tahun. That's quite a Dalam long way. iya 25 tahun. Dan Oh. ini seperti yang sudah dikatakan tadi memicu peringatan terjadinya tsunami dari pemerintah Jepang, Filipina juga. Begitu. Tapi lo lihat nggak video-video yang beredar di media sosial jembatan yang goyang-goyang, benar. gedung yang goyang-goyang, cukup oke loh mereka bisa menahan gempa sekuat itu masih
pada goyangan gitu. Walaupun kita nggak tahu pada akhirnya nah nih salah Ini satunya dia adalah videonya nih, kita gedung bisa yang lihat. kita lihat Bener-bener miring tapi belum sampai miring ya, tapi belum sampai roboh rubuh gitu. semuanya ya. Kayaknya ini karena gedungnya bertingkat jadi yang fondasi bawahnya yang ambruk dulu kali ya. Nah Jadinya itu. dia langsung Jadi kayak menara Pisa miring. kan jatuhnya. Iya. Ini Tuh. dia video-video yang Longsoran beredar di media juga sosial ya. dari netizen di Taiwan juga, dan bahkan katanya sampai saat ini 7 orang korban tewas yang sudah dilaporkan dan ratusan orang luka-luka. Disebutkan lebih dari 700 orang mengalami luka-luka gara-gara gempa kuat yang terjadi di Taiwan ini dan merusak puluhan bangunan, termasuk nih di video-video yang sudah disampaikan di layar saat ini. Dan otoritas Taiwan juga melaporkan gempa ini merupakan yang terkuat yang mengguncang pulau itu dalam beberapa dekade terakhir, dan regulasi bangunan yang ketat dan kesadaran masyarakat yang luas terhadap bencana sepertinya berhasil menjadi pencegahan terjadinya bencana besar di pulau yang memang rawan gempa ini, yang terletak di dekat persimpangan dua lempeng tektonik. Dan disebutkan memang pusat gempa ini berada di lepas pantai timur Taiwan yang jaraknya 18 km dari kota Hualien. Tuh lihat tuh di video ada Iya. kolam-kolam. Oh ini kolamnya turun berarti ya airnya ya. Air yang tergenang di atas tuh Iya. turun ke bawah. Yalah, Ini turun ke berarti bawah. apa kayak infinite pool gitu di atas kali ya. Kebayang tuh orang yang lagi ada di kolam tuh gimana tuh Waduh. nasibnya. Itu Tapi gue ini pasti akan after- nyelam sih. Gue nyelam ke bawah biar gak kena tumpukan jatuhan dari atas gitu. Tahu-taunya kejatuhan terus ketimpa nggak bisa napas di bawah ya. Amit-amit. Tapi melihat jumlah korban yang tewas, Mei, dengan gempa yang sekuat ini dan goyangan yang cukup kuat begitu, 7 orang tuh berarti masyarakat memang sudah cukup sadar ya. Masyarakat Taiwan tuh sudah cukup sadar akan kejadian gempa seperti ini, dan memang Mitigasinya udah mitigasi cepat sudah ya, bagus. udah bagus. Memang tapi terlepas dari ratusan orang yang luka-luka, memang mungkin tidak terhindarkan juga karena yang namanya juga bencana alam tidak bisa diprediksi. Oke, bisa jadi juga belum terupdate karena ini Ya. kan mungkin jadi Ada setelah evakuasi gempa, ya dulu ada ya. evakuasi. Jadi setelah gempa besar ini katanya juga ada 25 gempa susulan lagi yang terjadi gitu loh. Jadi bisa dipastikan mungkin ini masih terjadi juga di sana gitu. Jadi evakuasi prosesnya masih berlanjut dan belum juga kita dapat update yang terkini Terakhirnya mungkin. seperti apa Dari ya? hasil evakuasinya seperti apa. Tapi yang dari aku baca-baca juga tadi bahwa setelah kejadian itu kan internet langsung putus, transportasi dan lain sebagainya. Pokoknya dalam beberapa waktu setelah kejadian tersebut itu lumpuh total. Tapi kalau netizen di sana masih ada yang bisa upload video kayak gini-gini tuh, itu artinya mungkin memang pada saat kejadian kali ya ini ya kan. Pada saat kejadian berarti internet masih oke nih, masih bisa nih buat upload. Internet masih aman berarti di Masih sana. aman, belum terputus. Tapi soal bagaimana nasib WNI yang berada di Taiwan terkait gempa ini, kita juga masih belum dapat laporan Update-nya. bagaimana kondisi mereka sih, karena memang dari Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan saat ini mereka masih memantau lebih lanjut situasi di Taiwan terkait kondisi warga negara Indonesia yang ada di sana, karena memang sebarannya cukup luas warga negara Indonesia yang berada di Taiwan, dan banyak juga kan tenaga kerja kita yang kerja di sana gitu. Dan beberapa hal lainnya yang juga kita soroti di gempa ini juga ada cerita-cerita paniknya juga, Mei, tentang mereka bagaimana menghadapi gempa yang cukup besar dan juga rekor ya sejak tahun 90-an katanya. Misalnya nih yang dihubungi langsung oleh Detikcom, Destalia menyampaikan gempa ini terjadi Ini waktu WNI? pagi. Iya, pagi. Oke. WNI namanya Destalia Florenza, sekitar pukul 8 waktu setempat, dan dia bilang dia tuh lagi tidur waktu gempa terjadi sehingga akhirnya terbangun karena terguncang. Dan disebutkan gempa ini memang kerap terjadi di Taiwan, tapi memang gempa ini yang terbesar selama dirinya pernah berada di Taiwan, ini adalah yang terbesar pernah dia rasakan. Dan disampaikan oleh Destalia sempat terjadi kepanikan saat gempa berlangsung ini tentu saja ya, dan warga berlarian, barang-barang berjatuhan sampai tembok-tembok retak ketika gempa ini terjadi. Efeknya tuh sangat luar biasa ya, dari longsor terus juga tsunami juga udah terjadi kan ya di pulau-pulau kecil di Jepang, bandara di Jepang, di Okinawa Jepang juga sudah ditutup gitu ya.
Ya semoga aja ini bisa terlewati begitu ya dengan baik karena memang mereka sudah punya mitigasi yang bagus. Harapan kita semoga saja evakuasinya juga berjalan cepat dan tidak ada korban jiwa yang lebih lagi gitu daripada yang sudah diumumkan tadi ada 7 orang ya Dok ya. Ya ada Ya. 7 orang yang tewas sejauh ini ditemukan. Tapi yang juga menarik, nggak kalah menariknya adalah katanya China ini udah mulai ada inisiatif untuk membantu katanya. Sementara kan hubungan Oh. China dan Taiwan sendiri tuh dan juga ada intervensi Amerika di situ sedang tidak baik-baik Panas saja ya. gitu. Takutnya ada yang mau menginvasi di tengah terjadinya gejolak seperti ini. Oh, Takutnya oke. seperti itu. Iya, Itu harus iya. kita konfirmasi lagi atau kita obrolin lagi sama anak HI sih. Karena ada Hubungan hubungannya dengan internasional politik ya. internasional ya. Iya, Dan yang tapi bisa jadi berpengaruh juga tuh sama itu yang kita bahas sama Mbak Sheryl tadi. perdagangan saham. Iya Iya, enggak sih? Kita akan update dulu Meskipun nggak nanti. terlalu Iya, signifikan seperti ya. apa? Apakah memang kondisi atau ekonomi yang ada di Taiwan kalau memang mati total gitu atau mungkin bukan mati total, dampaknya cukup signifikan dan berpengaruh terhadap Terhambat lah ya. perdagangan ya. Mm-mm. Perdagangan yang paling biasanya berhubungan dengan satu negara dan Indonesia perdagangan dengan Taiwan juga nggak kalah gedenya nilai perdagangannya sehingga itu bisa jadi salah satu sentimen juga buat market kita, pasar kita. Tapi nggak masalah kalau misalnya ada berita buruk, ada berita baik juga. Apa tuh berita Karena baiknya? mulai hari ini diskon Tarif tol. sudah berlaku untuk tol Trans Jawa dan juga tol Trans Sumatera. Ya iyalah, kalau nggak diskon kita yang mau mudik rugi dong. Yang benar aja. Tapi Enggak. nggak nyampe 50% ya diskonnya ya. 20% aja tarif tolnya, tapi lumayan lah. Ini kayaknya kalau dari Jakarta Lumayan banget Semarang, tau. Jakarta Semarang jadinya 300 ribuan. Jawa Tengah lah ya, mungkin Semarang itu kayaknya jadi 300 ribuan nggak nyampe 400 ribu atau 500 ribu gitu kan ya. Nah ini untuk penerapan tarif diskon ini hingga 20%. Nah itu yang tadi dibilang. Tujuannya ini sebenarnya untuk mengurai penumpukan arus mudik. Presiden Jokowi juga sudah mengimbau masyarakat itu untuk mudik awal ya kan. Udah early mudik aja supaya nggak terjadi penumpukan. Tapi kalau orang-orang yang memang mengincar diskon tarif tol ini ya bisa jadi nanti barengan dong mutar Jangan pulangnya dong. ya. Jadi ya diskonnya 20% ya buat Anda yang kayaknya kok nggak butuh-butuh banget diskon gitu ya. Ya udahlah yang penting nggak pergilah macet di tanggal-tanggal gitu. yang tidak diskon itu. Jadi memang dipecah arus mudiknya, kemacetannya supaya tidak terjadi kepadatan yang terlalu berlebihan ya di jalanan Yes. ya. Ini berlaku di tol Trans Jawa dan juga Sumatera ya. Jadi seperti yang sudah dibahas juga tadi, Menko PMK Muhadjir Effendi menerangkan ini ada 193,6 juta orang yang diperkirakan akan mudik pada Idul Fitri 2024. Ini totalnya mungkin ini pastinya yang pergerakannya dari Jawa, dari Jawa keluar Jawa, dari luar ke Jawa juga gitu ya. Iya bergerak lah pokoknya mereka di Pulau Jawa mereka bergerak Mei. Iya namanya sih kamu mudik. Maksudku kan karena di Jawa itu paling rame dari katanya barat ke timur, kan. timur ke barat, Ya ke nyangkut tengah. nih baju gue ya. nih. Nah, maksudnya kan namanya juga yang paling ramai itu di Pulau Jawa dan Betul. diskon tarif tolnya juga kan hanya di Jawa Sumatera gitu. Nah kalau misalnya Benar. nanti kita mau mudik ke Bali, ke Lombok gitu gimana? Ya nggak ada, tolnya cuma pesawat. satu juga di sana. Nggak pakai pesawat, nggak usah Nggak pakai perlu, darat nggak perlu, lama, nggak nanti perlu lama. mobil, nggak perlu darat. Iya. Tapi biar Detikas juga tahu, biar bisa milih tanggalnya dengan tepat gitu ya. Ini kita kasih tahu bahwa diskon ini berlaku mulai 3 April alias hari ini jam 5 pagi tadi sampai dengan 5 April 2024 pukul 5 pagi. Jadi untuk arus mudiknya dia di 3 hari, 3, 4, dan 5 gitu ya. Kemudian untuk arus baliknya nanti akan dimulai tanggal 16 April jam 5 pagi sampai dengan 19 April 2024 pukul 5 pagi. Jadi total ini ada sekitar 6 hari lah kalian bisa menikmati yang namanya diskon tarif tol ini. Oke, silahkan persiapan Detikers untuk mudiknya, semua dipersiapkan, kondisi kesehatan dirinya, kondisi kesehatan kendaraannya juga, persiapan dan lain sebagainya. Nah terkait dengan persiapan kendaraan nih, kalau kalian nih lagi mau mudiknya pakai kendaraan mobil listrik gitu ya. Informasi bagus juga nih, PT PLN Persero ini sudah menyiapkan 5 stasiun pengisian kendaraan listrik umum mobile untuk mendukung kelancaran mudik tahun ini. Jadi SPKLU
Mobile ini diharapkan dapat mendukung masyarakat yang mudik menggunakan kendaraan listrik jadi lebih tenang gitu ya. Jadi ada 5 stasiun Ada yang pengisian wirawiri ya karena dia kendaraan mobile. listrik. Benar. Jadi Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Muhammad Priharto Dwi Nugroho menjelaskan bahwa saat ini terdapat 1.124 SPKLU yang tersebar di 819 lokasi. Udah banyak banget ini ya. Ini SPKLU ini berada di kantor unit induk, unit pelaksana dan juga jalur tol. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian di area kepadatan, kemudian mobil listriknya mati gitu tuh, listriknya Habis tinggal baterai. sedikit lagi baterainya. Ya mungkin ada go to-nya PLN untuk bisa langsung datang ke area atau ke lokasi kalian untuk bisa mengisi kendaraan listrik yang sudah hampir habis baterainya itu. Karena ada 5 stasiun pengisian kendaraan listrik umum untuk beroperasi secara mobile. Jadi Ya. dia akan wirawiri, nggak cuma permanen. Kalau permanen tadi berapa Mei? Ada sekitar 1.124. 124 ya itu. Nah ini harus diperhatikan juga nih Detikers nih kan kalau jarak tempuh rata-rata kendaraan listrik itu antara 300 sampai 350 km Stasiunnya kan ya, SPKLU-nya. Ya jarak rata-ratanya. Antar SPKLU. Jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya rata-rata nih. Oh, jarak tempuh Jarak rata-rata tempuh kendaraan rata-rata. listrik. Iya, kendaraan Nah. listriknya ini kan harus diperhatikan nih. Nah, jadi mungkin Detikers juga harus perhatikan dari lokasinya ke menuju tujuannya itu kira-kira berapa nih jaraknya. Ya. Jadi jaraknya atau jalur yang akan dilewati itu di mana aja. Nah, Betul. disesuaikan nih dengan titik-titik dari SPKLU ini yang bakalan mobile lah ini ceritanya kan. Jadi jarak tempuh rata-rata kendaraan listriknya itu 300 sampai 350 kilo. Kilometer. Tapi kalau rata-rata jarak antar SPKLU-nya kata PLN nih 23 kilo. kilometer. Udah bisa lah ya Perhitungkan. dibayangkan, diperhitungkan, dikalkulasi. Kalau saya perginya dari sini ke sini berarti cukup nih sekali full charge gitu misalnya. Betul sekali. Ini sebenarnya ada nih daftar SPKLU di tol Trans Jawa ini ya. Semuanya bisa ditemukan Bisa. di Detik Finance. Sumpah ada banget di situ banyak daftar Informasinya. SPKLU, Benar. daftar ruas tol yang dapat diskon tarif, kemudian juga tol-tol fungsional atau darurat yang dibuka selama mudik, lokasinya di mana aja, lokasi SPKLU-nya di mana aja. Lengkap deh, Detik Finance aja udah langsung. Kalau kita mah ngabarin doang ya bahwa Iya. remind gitu. Kalau di sini ada bro, di sini ada bro. Oke. Nah, mudik nih. Mudik dari kalau misalnya ada yang mudik ke Jakarta itu kayaknya bisa milih-milih tempat wisata juga ya di Jakarta atau kegiatan-kegiatan apa gitu. Gue yang paling bisa. seru tuh ke museum biasanya. Pernah ke Museum Gajah gak sih? Museum Nasional. Oh, pernah. Ya kan sebelum kebakaran. Sebelum kebakaran pernah, gue tersesat di situ lebih tepatnya. Gitu. Jadi gue harusnya, Gampang sebenarnya itu Enggak, kayak enggak. cuman maksudnya tersesatnya? accidentally Oke. berada di sana. Jadi gue harusnya tuh ke Kementerian Keuangan waktu itu, liputan. Oh, Jadi kenapa bisa nyasar ke situ dong? Kementerian Keuangan itu kan di Medan Merdeka mana gitu, selatan kalau nggak salah. Terus ini kan di Medan Merdeka Barat kan si Museum Gajah itu. Sehingga gue nyampe di Transjakarta tuh malah ke halte Monas. Harusnya bukan di halte Monas, gue harusnya ke arah selatan. Ya gue turun lah, wah ada museum nih, ternyata Museum Gajah. Di depan tuh ada apa prasasti dari zamannya, bukan prasasti, apa sih istilahnya? Apa sih batu besar itu? Bukan batu besar sih, apa sih? Semacam instalasi seni gitu di zamannya Pak SBY. Ada lirik lagunya Pak SBY di situ. Oh disebutin. iya. Ya, dipantengin di Apa depan, tuh lirik lokasi lagunya? depan. Tahu nggak? Lupa lagi. Lagunya pokoknya dinyanyinya sama Afgan. Afgan apa Rio Febrian gitu. Tapi kabar gembiranya do ya. Kabar gembira. Setelah terjadi musibah kebakaran itu, Mm-mm. Galeri Nasional ini makin keren karena Galeri Nasional. Galeri Nasional gak pernah kebakaran, Mei. beda ya. Yang kebakaran adalah Museum Gajah. Museum Gajah. Oh iya museum. Nah, yang ini galeri ya nih. ini Galeri galeri. nasionalnya ini revitalisasinya sudah 80% gitu ya. Jadi Galeri Nasional Indonesia ini akan tampil lebih keren nih Detikers karena proses revitalisasinya ini sudah 80% dan Yeay. bakal selesai Agustus 2024. Jadi kira-kira di bulan Agustus nanti kita udah bisa main-main lagi ke ke sana ya. Galnas, betul. Betul sekali. Enak tuh di Galnas banyak lukisan-lukisan. Jadi kalau mau kontemplasi juga bisa di sana. Saya kontemplasi. pernah ngedate sama mantan pacar saya di sana. Apa kontemplasi di gimana?
Kontemplasi di Galeri Nasional. Oh iya. Ya kan soalnya banyak Sama pacar. mantan. Oh iya ya waktu itu pacar kan. Apa kontemplasi bersama pacar di Galeri Nasional itu? Oh, tuh? Bisa tahu. Apa? Kontemplasi bersama pacar tuh bisa banget di Coba museum. cerita dulu. Ya kita gimana? lihat galeri-galeri di sana. Lihat lukisannya. Iya, lukisan yang ada Hmm. di sana, instalasi-instalasi seni yang ada di sana. Kemudian kita melihat apa yang disampaikan sama kreator ini dari instalasi seni yang dia lakukan, dia tampilkan gitu. Kita lihat pesannya seperti apa. Kita kontemplasi di sana bisa tahu. Karena kan museum ini adalah tempat yang sepi juga kan, sunyi. Jadi adem gitu untuk bisa menyepikan diri di sana. Daripada ke mall gak bisa kontemplasi, apa yang ada julitin orang kalau ke mall mah. Ke mall julitin orang belanja. Soalnya kan di mall tuh ragam banyak manusia, jadi pengennya komentar gitu. Oh iya. Itu kegiatan yang lumayan seru juga sih kalau lagi sama teman. Capek gue beresinnya. Disuruh break tuh. Udah Oke. kelamaan kita ngobrolnya. Nanti kita balik lagi ya Detikers. Kita masih ada satu segmen yang selalu dinanti di segmen terakhir adalah segmen Sunset Talk. Yes. Hujan-hujan tapi kita disuruh keluar. Apakah Emang kita bakal keluar? ini udah ditarik kameranya, makanya kita nggak pindah-pindah angle-nya. Kita kan Nanti kalau kita kehujanan gimana? ya seperti kemarin lagi. Misbar. Misbar udah. Jangan ya, doain enggak. Termoga lagi. Udahlah, pokoknya kita kembali lagi setelah yang satu ini Detikers, yang kemana-mana. Tetap di Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Kembali lagi ke Di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aduh, Jakarta habis hujan, katanya juga ada banjir, macet udah tak terelakkan. Hati-hati jam-jam segini nih ya. Bener, masa katanya Jakarta baru bentar doang hujannya langsung banjir ya. Tergenang lah minimal. Bukan banjir. Tergenang. Kita gak ada tendensi ke siapa-siapa ya guys. Kita cuma bertanya-tanya aja, kenapa hujannya bentar doang langsung banjir gitu ya. Iya. Kita juga lumayan banjir, tergenang sih di sini. Tergenang. Banyak apa tadi? Kenangan. Genangan. Oh iya kenangan. Oke, Aduh. anyway kita sekarang kalau udah Sunset Talk itu artinya kita punya narsum yang bisa memberikan inspirasi sama kita. Yes, dia adalah seorang manusia yang mengajak banyak anak-anak terminal untuk bisa berkarya. Bisa lewat berkarya. lensa dan juga ragam karya lainnya. Lewat Seperti fotografi ya. apa? Iya, fotografi Mm-mm. khususnya. Kita sudah kedatangan tamu spesial kita hari ini di Sunset Talk, ada Mas Setio Manggala, Halo. founder dari komunitas lensa anak terminal. Selamat sore. Selamat Mas. sore Mas, Mbak. Apa kabar Mas? Baik, kabar baik. Kabar sekali. baik, alhamdulillah. Selamat Tadi- sudah berhasil menerjang kemacetan Iya. sehingga sampai di gedung ini ya. Terima kasih banyak dengan usaha yang sangat-sangat luar biasa ya. Tadi katanya Mas Setio mau laporan dulu buat Detikers. Tadi sepanjang perjalanan sudah ketemu area banjir katanya ya. Wah, banyak banget area banjir ya, terutama hindari Kemang. Dan di sana tuh bukan cuman ada banjir, ada orang berebut takjil juga. Jadi jalanan Masih tuh ada masih ada ya. masih penuh. Jadi ada gerobak, ada banjir, macem-macem semua. Emang kumpul. Jakarta kalau hujan tuh udah chaos dah. Ya apalagi jam pulang kantor kayak gini udah nggak ada cerita lagi, lo bisa Benar santai-santai. banget. sih. Tapi thank God Mas Setio bisa sampai di sini dengan selamat. Yes. Dan kita bisa dengerin ceritanya langsung nih mengenai komunitas Lensa anak-anak anak terminal. lensa anak terminal ini. Ini boleh diinfokan dulu kegiatannya itu di terminal mana? Nah, untuk kegiatan kami sendiri karena di kota Depok, jadi di Terminal Depok. Nah, Terminal Depok itu dia berdekatan dengan stasiun Depok Baru Mm-mm. dan di sana ada jalanan utama Depok yaitu Jalan Margonda Raya. Oh berarti ini khusus anak-anak di terminal Depok itu. Nah, awalannya kita memang mengajar ke anak-anak yang ada di sekitar Terminal Depok, tapi karena kemudian jadi banyak yang mengenal, jadi kemudian banyak juga dari tempat-tempat yang lain pada akhirnya mau ikutan belajar bersama dengan kami. Itu ada videonya tuh ya, anak-anak motoin. Ini sebelah mana sih? Saya kayaknya tiap hari berangkat kerja lewat terminal Depok Nggak ada lewat. ngeliat anak bawa Kayaknya kamera ya. nggak ada ngeliat anak-anak bawa kamera itu. Oh iya, jadi kalau buat kegiatan kami sendiri itu diselenggarakannya setiap hari Sabtu sore Sabtu. karena kita banyak volunteer kan, dan volunteer itu kan dari Senin sampai Jumat ada yang kuliah, ada yang Iya, bekerja, iya. dan di hari Sabtu sore itu biasanya emang setiap minggu udah kurang lebih
2,5 tahun di 3 tahun pembelajaran ini kita konsisten untuk mengajarkan anak-anak itu untuk kemudian memotret, latihan fotografi, bercerita dan menggambar. Cerita dulu deh Mas Setio sebelum kita masuk ke apa saja yang ada di dalam komunitas fotografi lensa anak terminal ini. Kenapa bisa muncul komunitas ini? Kabarnya komunitas ini sudah dimulai berawal di masa pandemi ya. Benar Dan kenapa mengajak secara khusus nih anak-anak terminal? Oke, jadi awalnya dulu karena saya juga kuliah di Depok. Dan semenjak saya kuliah di sosial dan politik, saya tuh selalu melihat bahwa banyak sekali anak-anak yang semenjak dini tuh sudah bekerja. Nah, kepedulian atau kepekaan saya tuh udah lahir semenjak saya dari kuliah hingga pada akhirnya kemudian saya lulus. Selama saya berkuliah, saya tuh punya teman-teman yang anak-anak yang berjualan tisu, berdagang dan lain-lain. Ketika saya lulus, 4 tahun berselang, saya mendapatkan gelar, tapi adik-adik ini tuh kerasanya mereka tuh hanya tumbuh besar badannya saja gitu. Saya nggak tahu apakah mereka belajar atau tidak gitu. Dan pada akhirnya saya ngerasa bersalah di sana gitu. Apalagi ketika keluar dari kampus menjadi seorang peneliti, saya melihat wah banyak sekali kelompok pekerja anak begitu. Hingga pada akhirnya pada saat pandemi saya mendapat kabar bahwa banyak sekali seperti kegiatan belajar itu yang dipospon gitu. Dan kemudian banyak sekali anak-anak yang kemudian tuh main di jalan, banyak kasus dan segala macamnya. Sehingga saya mencoba untuk menginisiasi dan pada saat itu COVID juga sudah reda, saya coba untuk mengajak teman-teman saya. Beruntung saya juga seorang fotografer, saya mengajak teman-teman saya hingga pada akhirnya mereka mau mencoba untuk kemudian kita coba untuk bikin kelas fotografi bersama dengan anak-anak di Terminal Depok. Dan awalnya itu memang mereka ada yang masih dagang, ada yang masih ngamen, masih membantu penghidupan orang tua mereka semenjak pandemi. Kenapa kepikirannya ngajarin fotografi? Apa karena punya teman-teman yang jago foto, kemudian akhirnya ngajarinnya fotografi atau apa? Kalau saya kira sebenarnya salah satu pelajaran yang paling menyenangkan itu adalah sebenarnya berkesenian ya. Gitu, berkesenian dibandingkan kita semenjak dari kecil tuh sudah diajarin seperti calistung, membaca, menulis, berhitung teori dan teori, menghafal, semuanya ABC begitu. Sementara saya berpikir bahwa ada pendidikan-pendidikan berkesenian yang sebenarnya tuh akan sangat bisa membantu anak-anak itu untuk kemudian mengeksplorasi dirinya, mengeksplorasi pikirannya dan imajinasinya. Apalagi pada saat pandemi, kami mencoba untuk meredakan stres begitu, dan kami pikir salah satunya itu adalah melalui fotografi karena siapa sih anak-anak yang suka memegang kamera gitu, dan mereka pasti akan senang memegang kamera gitu. Dan infonya juga katanya dari beberapa tahun terakhir ini terus akhirnya ada pamerannya ya. Benar sekali. Gimana tuh ceritanya pamerannya tuh berisi tentang ada berapa banyak foto, terus lokasi di mana? Boleh diceritain nih pamerannya? Boleh banget. Jadi emang kita tuh udah masuk tahun ketiga pembelajaran dan selama 3 tahun pembelajaran itu, jadi setiap satu siklusnya, setiap minggu kita memotret, menggambar, habis itu kemudian kita bercerita dan setiap dari akhir kurikulumnya kita tuh membuat pameran. Nah, pameran itu sendiri tuh diselenggarakan di banyak tempat, mulai dari terminal, mulai dari bawah kolong jembatan flyover, sampai di gang-gang kecil. Awalnya pun pas pertama kali saya mencoba untuk menginisiasi ya, kelasnya itu ada hambatan di masyarakat di terminal. Karena di terminal itu kita nggak boleh motret Mbak, Mas gitu. Iya. Kenapa tuh nggak boleh Karena sebenarnya banyak jurnalis yang kemudian datang menyudutkan kelompok tertentu sehingga pada akhirnya aktivitas fotografi itu dilarang. Hingga pada akhirnya saya mencoba untuk menginisiasi ketemu dengan ketua organisasi masyarakat setempat, akhirnya saya diperbolehkan. Jadi kurang lebih udah 3 tahun belakangan ini dari tahun 2001 berarti 2018-17 itu nggak ada aktivitas fotografi. Semenjak saya boleh mengajar 4 bulan kemudian kita buat pameran di situ. Mas cerita dong apa saja yang menarik ditangkap sama anak-anak terminal ini, human interest di terminal itu tuh apa aja biasanya yang menarik untuk ditangkap sama lensa anak-anak ini? Sebenarnya banyak hal ya, seperti orang berdagang, terus kemudian kondisi kehidupan sehari-hari yang bisa teramati, misal dengan kemiskinan, terus kemudian dengan orang yang kemudian bekerja, terus kemudian
hewan-hewan yang ada di jalan dan lain-lain. Sebenarnya segala bentuk aspek itu sebenarnya ditangkap sama mereka, bahkan sampai segala jenis transportasi pun itu juga ditangkap oleh mereka gitu. Jadi segala bentuk keseharian yang ada di dalam diri mereka dan kemudian apa yang bisa teramati itu kemudian difoto sama mereka. Karena gitu. yang saya lihat nih beberapa foto yang di Instagram ya, lensa anak terminal itu fotonya dimodifikasi sedemikian rupa dengan berbagai macam doodle sehingga menjadi lebih menarik gitu untuk lihatnya. Saya kalau ngelihat foto-foto ini keingatnya adalah Ugur Galen kalau Mas tahu ya. Bagaimana bisa memotret perbedaan antara satu wilayah dengan lainnya dan dijadikan satu gambar yang sepertinya sama gitu. Benar. Jadi kalau di anak-anak sendiri sebenarnya kita harus bisa membuka ruang yang aman bagi anak-anak itu kemudian untuk belajar dan kemudian berkarya. Dan kalau saya pikir ketika hanya menampilkan sebuah foto saja, apa yang membedakan mereka dengan orang dewasa? Malah kemudian mereka kemudian akan tertekan dengan kita yang mengajari mereka dengan cara yang kedewasaan. Hingga akhirnya sebenarnya pembelajaran ini sendiri kenapa mencoret itu pun hadir dari mereka. Karena mereka yang pertama kali men-trigger untuk kemudian mencoret, bercerita dan mengkolase. Sehingga pada akhirnya kami berpikir kami harus menjadi mereka. Ketika kita mempertahankan diri saya sebagai seorang guru, nggak mungkin dong foto dicoret-coret gitu. Dan kemudian pada akhirnya itu menjadi sebuah alur berkesenian kami gitu, bahwa foto itu sebenarnya hanya menjadi landasan bagi kami untuk melihat keadaan dan kemudian lebih peka, mencoret-coret, mengkolase, menggambar itu adalah bentuk dari perluasan artikulasi imajinasi. Ini foto-fotonya di versi Banksy versi fotografi ya. Betul banget. Betul banget. Bawa buku ini boleh dikasih lihat? Boleh lihat. Ini boleh lihat banget Mbak. Ini buku, setiap buku itu covernya tuh berbeda-beda dan itu dicoret sama mereka. Nah, buku yang Mbak pegang itu sebenarnya itu di volume pertama dan ini buku yang Mas pegang ya? depannya itu yang Indonesia, betul. Ini volume 2. Yang volume 2 di sini dan ini ada buku juga di volume 2 gitu. Dan buku ini sendiri sebenarnya adalah sebuah proses pembelajaran gitu di tahun pertama. Di tahun pertama itu kita hanya menggunakan coret-coretan, tapi di tahun kedua kita tuh sudah mulai menggunakan kolase, tempelan dan segala macamnya. Ini tahun keberapa yang? Ini berarti tahun kedua ya? Itu tahun kedua baru diterbitkan di tahun ini di Februari kemarin, dan yang tahun kedua ini memenangkan penghargaan juga di Jakarta International Photo Festival. Iya benar. Ini baru tembus pameran internasional pertama di situ ya? Nah, kita di 2 tahun. Jadi pas kita baru mulai kita udah langsung tembus ke pamerannya. Oke. Jadi Jakarta International Photo Festival itu di Blok M, dan kalau buku ini sendiri tuh pernah dibawa sampai ke Inggris, Jerman, Cina, Malaysia dan Singapura gitu. Apa respons yang didapat selama 2 pameran itu diikuti Mas? Sebenarnya pada akhirnya kemudian orang-orang tuh jadi lebih mungkin mereka tuh jadi lebih paham ya, dan kemudian mereka tidak lagi memandang sebelah mata bahwasanya gitu ya, setiap anak-anak itu punya hak untuk kemudian belajar. Dan ketika kita bisa memberikan pembelajaran yang sebenarnya sesuai dengan minat dan keinginan mereka tuh bisa menjadi apapun dan bahkan bisa menjadi lebih dibandingkan orang yang lebih dewasa dibandingkan mereka. Karena kami percaya bahwa anak-anak itu punya daya imajinasi dan kreativitas yang sebenarnya nggak terbatas gitu. Iya. Ini foto diambil sama mereka nih. Betul. Jadi setiap halaman di buku ini baik dari foto, coretan, bahkan di luar di covernya ini sendiri pun ini sebenarnya semua hasil dari anak-anak. Covernya juga. Betul sekali. Jadi dengan ini, betul. Jadi dengan cover yang berbeda-beda. Ceritanya mereka ini mereka yang buat atau benar sekali. Jadi mereka bikin komik dan segala macam. Jadi kami range umur mereka berapa sih? Mereka tuh mulai dari umur sekarang 8 tahun sampai 15 tahun. Segala ada Pternodon di sini. Betul keren sekali. sih, lucu banget bukunya. Banget. Dan ini bercerita, bukunya dijual. Dan bercerita, ceritanya juga sangat simpel. Lihat deh 2 orang itu bisa main skateboard. Oh iya mereka bisa ya, sesimpel itu gitu. Tapi kayak berceritanya emang sih, natural ya. Benar, anak-anak jadi gitu. sederhana dan bersahaja. Dan jujur gitu loh, karena ini memang pemikiran murni anak-anak kan. Langitnya bagus banget guys. Saya terpana kan langit itu. By the way,
Ini berarti dari terminal Depok kemudian menyebar ke banyak terminal lainnya saat ini. Kemana aja? Kami berharap ke depannya lebih banyak kegiatan-kegiatan serupa ya seperti Lensanak Terminal Depok. Tapi untuk sekarang ini kami sebenarnya sedang fokus untuk membangun sebuah tempat di bawah kolong jembatan. Jadi tadi ada kolong jembatan yang sebenarnya sangat kumuh gitu ya. Dan kemudian ke depannya kami ingin membuka ruang terbuka ramah anak. Karena sebenarnya di Depok sendiri itu banyak komunitas serupa seperti Lensanak Terminal. Tapi kami berharap kita punya sebuah tempat yang sebenarnya kita bisa gunakan bareng-bareng untuk membangun generasi lebih baik di masa mendatang. Itu yang di bawah jembatan di Arif terminal Rahman juga. Oh, Hakim. yang ke Arif Rahman. Betul banget, Mbak. Oh, itu yang muter balikan yang suka macet itu kan. Betul. Betul banget. Akam sih ya. Akamsi banget ya gue ya. Iya. Tapi emang ini kasih inspirasi ya buat teman-teman lain yang di luar daerah Depok dan juga di seluruh Indonesia tentunya buat yang nonton ini juga. Bahwa kalau misalnya ada komunitas-komunitas atau masyarakat di daerah marginal begitu atau yang terpinggirkan juga bisa ikut diberdayakan atau misalnya ikut berkarya bersama, bertumbuh bersama untuk bisa bareng-bareng menghasilkan karya yang juga diminati sama anak-anak juga ya gitu ya Mas ya. Benar. Jadi kalau saya pikir bahwasanya kita sebagai orang yang lebih beruntung itu sepatutnya harusnya membantu. Baik kecil ataupun besar itu nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita lakukan tuh bisa konsisten, bisa tulus. Dan ketika kita menyasar sasaran kita entah itu anak-anak atau lansia atau kelompok yang kurang diuntungkan. Kita benar-benar bisa tulus membantu mereka. Kita tahu apa yang mereka butuhkan dan kita tahu bagaimana kemudian bisa mengarahkan mereka agar mereka bisa lebih berdaya. Lebih berdaya, lebih itu. baik juga hidup. Benar. Support ini hanya didapatkan artinya ini hanya dari komunitas atau circle-nya Mas Setio aja ataukah ada support dari mungkin ada komunitas lain yang ikutan untuk berkontribusi? Benar, jadi awalnya pun ketika saya mau mengajar sama orang-orang tua peserta belajar itu saya dikira penculik anak Mas sama Mbak gitu. Saya kepikiran film Alangkah Lucunya Negeriku tuh. Ya Ada mirip-mirip gitu. ampun. Jadi ketika saya pertama kali mengajar, jangan deket-deket itu menculik anak. Kemudian hingga pada akhirnya saya coba untuk bikin pameran dan pada akhirnya bahkan salah satu orang tua dari peserta belajar kami itu menjadi relawan kami. Jadi kalau seandainya kita bergiatnya bareng. Kemudian muncul lagi ada teman-teman dari ketua RT-nya mencoba untuk membantu membuat tempat begitu. Jadi jadi yang saya pelajari adalah ketika saya berbuat baik itu bukan apresiasi duluan meskipun tidak diharapkan. Tapi fitnah dan kemudian cercaan. Tapi itu menjadi sebuah keniscayaan karena itu adalah ujiannya. Kalau kata Kelly Clarkson, what doesn't kill you makes you stronger ya. Dah, betul sekali. Mas terakhir kalau misalnya ada yang berniat untuk gabung jadi volunteer gitu atau mungkin ada yang ingin support juga gitu, beli bukunya juga mungkin boleh diinfoin ke Detikers semuanya Mas. Oke, jadi boleh banget nih buat teman-teman Detikers ya, buat teman-teman Detikers semua. Kalau mau tahu lebih banyak tentang Lensanak Terminal, bukan hanya tentang Lensanak Terminal, tapi bagaimana sebuah upaya yang sebenarnya mengemansipasi, mengajak kelompok teman-teman yang kurang diuntungkan itu menjadi sebuah kelompok yang menjadi sebuah generasi yang lebih baik di masa mendatang, bisa banget ngeliat di Instagram kami di @lensanakterminal. Di sana teman-teman bisa ngikutin kegiatan kami mulai dari moto, ngegambar, setiap pameran, atau adapun kegiatan apapun itu semuanya ada di sana. Jadi jangan lupa follow kami di @lensanakterminal di Instagram kami. Terima kasih. Semua pertanyaan bisa dari situ juga ya. Benar banget. Kalau mau gabung, mau beli bukunya, mau ikutan kegiatan sama kami, boleh banget di follow di @lensanakterminal. Saya daftar duluan ya untuk ikutan ya. Boleh. Rumah saya langsung deket banget diterima. mulai dari Soalnya ya. saya Depokers Coba juga. kira-kira gitu. bakal ngajarin apa nanti ke anak-anak? Iya foto dong, ikutan. Modeling ya? Kok modeling foto? Boleh banget, malah kita juga iya. sebenarnya kan arahnya juga Apa aja selain gitu. mereka jadi artis, mereka juga bisa jadi talentnya juga dong. Betul. Boleh modeling nanti aku Boleh. ajarin. Padahal nggak tahu juga Oke deh. sih. Mas Seru-seruan Setio, aja ya. Betul. makasih banyak dan jangan lupa kita disuruh minta Mas Setio nih buat barengan sama kita tagline. Nanti kalau misalnya kita bilang detik sore, Mas Setionya bilang Nggak Nggak cuma cuma hore-hore. tapi pakai gerakan Mas. Oke. Bebas gerakannya mau gimana. Oke.
Terserah Mas Setio. Siap. Anyway, terima kasih sekali lagi buat Mas Setio Sama-sama. sudah mau hadir kasih inspirasi kita lewat lensa anak terminal hari ini. Terima kasih juga buat Detiker semuanya yang sudah menyaksikan Detik Sore dari jam 3:30 sampai jam 6 nanti. Besok kita akan hadir lagi sampai hari Jumat Enggak cuma hari Jumat, Senin Selasa juga untuk kita masih di minggu hadir lagi, untuk di minggu ini sampai hari Jumat ya. Hari Jumat tentunya. Kita pamit dulu Detiker, saya Doris Morangkir. Oh iya, Anita Mai juga mau mengucapkan selamat berbuka puasa karena udah azan nih untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita ketemu lagi besok. Ketemu lagi di Detik Sore, nggak cuma hore-hore.